Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri suamiku, Bima, memotong selang rem mobilku. Aku pura-pura tidak tahu dan meminjamkan mobil itu kepada adik iparku. 1 jam kemudian, Bima menerima telepon dari polisi. Berita bahwa mobilnya jatuh ke dalam jurang. 2 wanita di dalamnya tewas seketika. Mereka adalah ibu dan adik perempuannya. Bima hancur sehancur-hancurnya. Selamat datang di pilihanmu. Angin sejuk di awal musim kemarau yang menyelinap melalui celah jendela membawa hawa khas Jakarta di sore hari. Aku berdiri di dapur, mengaduk semur ikan patin yang mendidih pelan di dalam panci. Aroma kecap manis dan rempah-rempah yang gurih memenuhi udara, namun hatiku tak sedikit pun merasa hangat. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam. Meja makan telah tertata rapi, lengkap dengan piring dan sendok garpu, tetapi kepala keluarga di rumah ini, suamiku, belum juga menampakkan batang hidungnya. Namaku Alia. Nama yang diberikan orang tuaku dengan harapan agar aku menjalani hidup yang tenang dan bijaksana. Ayahku adalah seorang pengusaha yang cukup ternama di industri fashion, sementara ibuku berasal dari keluarga priayi yang dihormati di Jakarta. Sejak kecil, aku dididik untuk menjadi istri yang baik dan berbakti. Meskipun tumbuh dalam kemewahan, aku tidak pernah sekalipun bersikap sombong. Tahun ini usiaku 32 tahun, usia yang kata orang adalah puncak kematangan seorang wanita. Namun, mengapa aku merasa seperti lilin di hadapan angin, yang kian meredup? Bima, suamiku, baru pulang saat jarum pendek jam menunjuk ke angka 8. Dari halaman terdengar deru mesin mobil yang dimatikan dengan kasar, disusul langkah kaki yang berat dan bau alkohol yang menyengat masuk ke dalam rumah mendahului orangnya. Bima berasal dari keluarga miskin, tumbuh di sebuah desa di Jawa Barat di mana sepanjang tahun orang tuanya hanya berjibaku dengan tanah dan langit. Saat aku mengatakan akan menikah dengannya, ayah menghela napas panjang dan ibu meneteskan air mata. Mereka khawatir pernikahan ini tidak sepadan dan perbedaan gaya hidup akan merusak cinta kami. Namun saat itu, aku percaya pada kegigihan dan semangat juang Bima. Aku salah. Lebih tepatnya, aku terlalu naif karena percaya bahwa cinta seorang istri bisa mengubah keserakahan seorang manusia. Sudah pulang, Mas? Ayo, bersih-bersih dulu, lalu kita makan. Aku masak semur ikan patin kesukaanmu, tapi sepertinya sudah dingin. Aku menyodorkan handuk hangat sambil berbicara dengan lembut. Bima menepis tanganku dengan kasar. Ia terhuyung-huyung dan menjatuhkan diri ke sofa, melonggarkan dasi mahal yang minggu lalu kupilihkan untuknya. Makan apa? Kamu di rumah kerjaannya cuma masak, mana tahu susahnya aku kerja di luar. Kalau tidak minum-minum dengan klien, kontrak bisa batal. Kalau minum, pulang ke rumah kena omelan istri. Kalian para wanita memang hanya tahu hidup enak saja. Aku menelan kembali kata-kata yang sudah sampai di tenggorokan dan menahan napas. Hidup enak. Setelah menikah, seluruh modal usahanya berasal dari orang tuaku. Perusahaan logistik yang ia pimpin sebagai direktur pun bisa berdiri berkat ayah yang menjadi penjamin pinjaman bank. Aku, yang biasa disebut anak orang kaya, tidak pernah sekalipun menolak pekerjaan berat setelah menikah. Mulai dari mencuci baju, menyiapkan makanan, hingga merawat ibu mertua dan adik ipar, semua kulakukan dengan sempurna. Saat itu, Ibu Wati, ibu mertuaku, turun dari lantai atas. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, dengan perawakan tegap dan sorot mata tajam yang seolah selalu memindai orang lain. Beliau melirik meja makan yang sudah dingin, lalu menatapku dengan tatapan setajam pisau. Anakku Bima sudah kerja keras, pulang-pulang bukannya disambut dengan kata-kata manis, malah ditanya soal makan. Perempuan di rumah tidak bisa menjaga kehangatan, pantas saja suami jadi malas pulang. Dasar anak orang kaya, urusan rumah tangga saja tidak becus. Setelah selesai bicara, Ibu Wati mendekati putranya dan mengubah nada suaranya menjadi sangat manis. Anakku sayang, capek sekali ya, mau ibu buatkan air madu hangat biar cepat segar? Kasihan anakku ini, bekerja keras untuk menghidupi rumah ini, juga untuk menghidupi benalu itu. 2 kata benalu itu terasa seperti tamparan di wajahku. Aku adalah manajer keuangan di perusahaan ini, seluruh pembukuanku pegang agar Bima bisa fokus pada operasional di luar. Biaya hidup di rumah ini, tagihan listrik dan air, biaya obat-obatan ibu mertua, hingga harga kosmetik adik iparku, Ranti, semuanya kutanggung dengan dividen dari saham pribadiku.
Namun di mata mereka, aku hanyalah seorang benalu. Aku menunduk dan membereskan meja makan dalam diam. Aku tidak membantah, ibu pernah mengajarkan, sekali kita bersabar, 9 masalah akan selesai dengan sendirinya. Lagi pula, sebagai menantu di keluarga yang sangat memuja anak laki-laki, aku tahu semakin banyak bicara, semakin aku akan dirugikan. Aku menghangatkan kembali kuah sup dan menaruh sepotong ikan di piring, meyakinkan diri untuk bersabar. Mungkin Bima hanya asal bicara karena mabuk, dan ibu berkata kasar karena kasihan pada putranya. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang menyesakan. Bima hanya makan beberapa suap karena pengaruh alkohol, lalu meletakkan sendoknya. Ia sibuk dengan ponselnya, berkirim pesan dengan seseorang sambil tersenyum-senyum sendiri. Naluri perempuanku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Belakangan ini, Bima mengganti kata sandi ponselnya, jam pulangnya semakin malam, dan ada banyak pengeluaran tidak jelas dari dana perusahaan. Jika aku bertanya, ia akan marah dan mengatakan itu biaya menjamu klien. Saat sedang makan, Ranti, adik iparku yang manja, mendorong pintu dan masuk. Ranti 5 tahun lebih muda dari Bima, penampilannya selalu mencolok, dengan riasan tebal dan aroma parfum murah yang menyengat mengalahkan aroma makanan. "Mbak, ada uang tunai tidak?" "Pinjam 5 juta, dong." "Teman-temanku ngajak ke spa di puncak, tapi limit kartu kreditku sudah habis," kata Ranti tanpa basa-basi. Aku mengangkat wajah dan berkata dengan lembut, "Ranti, awal bulan kan Mbak sudah kasih 10 juta. Ini baru pertengahan bulan. Kok sudah habis? Mas Bima juga lagi sulit usahanya. Bagaimana kalau kita sedikit berhemat?" Ranti mengerucutkan bibirnya dan merengek pada Bima. "Mas, lihat nih. Mbak Alia pelit sekali. Keluarga dia kan uangnya tidak berseri. Masa cuma beberapa juta saja perhitungan sama adik ipar sendiri. Kakak dapat istri kaya, tapi adiknya tidak dapat untung apa-apa." Bima, yang sedang asyik berkirim pesan, mengangkat kepala mendengar ucapan adiknya dan menatapku tajam. "Uang segitu saja? Kasih saja. Dia masih muda, perlu bergaul dengan teman-temannya, siapa tahu nanti bisa dapat koneksi. Jangan bawa sifat pelitmu itu ke rumah ini. Kasih." Perkataan suamiku terasa seperti tetesan air terakhir yang membuat gelas meluap. Aku diam-diam bangkit, masuk ke kamar, mengambil 10 lembar uang 100 ribuan dari dompet dan memberikannya kepada Ranti. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia menyambar uang itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu dengan gembira duduk di meja makan dan menyuap sepotong bakwan. "Nah, begini kan enak, aku pergi main dulu ya. Malam ini tidak makan di rumah." Ranti pergi. Ibu Wati juga meletakkan sendoknya, bangkit dan meninggalkanku sendirian di meja makan yang dingin. Aku menatap nasi di mangkukku. Nasi ini begitu pulen, tetapi mengapa terasa pahit saat kutelan? Aku menatap Bima, pria yang pernah begitu kucintai. Mengapa sekarang ia terasa begitu asing? Ia duduk di sana, tetapi jiwanya entah ada di mana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bima mendengkur di sampingku, bau alkohol masih menguar darinya. Aku diam-diam berbalik dan menatap keluar jendela. Cahaya bulan yang temara menembus dedaunan, menyinari kamar tidur kami yang luas namun terasa dingin. Aku teringat pesan ayah di hari pernikahanku. Pernikahan itu seperti judi? Nak, punya pasangan yang beruntung itu lebih baik daripada yang hanya pintar dan cantik. Apakah keberuntunganku sudah habis? Ataukah ini karma dari kehidupanku di masa lalu? Tapi, namaku Alia. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku masih percaya, jika hidup dengan benar, Tuhan akan menolong. Hanya saja, aku tidak tahu bahwa badai itu tidak datang dari luar, melainkan membara diam-diam di bawah atap rumah ini. Dan orang yang menyulut api itu tidak lain adalah suamiku sendiri. Firasat buruk merayap di hatiku, menandakan bahwa badai besar akan segera datang dan menyapu semua yang telah susah payah kubangun. Malam yang sunyi. Suara jangkrik dari taman membuat suasana semakin hening. Jam digital di meja samping tempat tidur menunjukkan pukul 03.15 pagi. Aku terbangun dengan kaget dari mimpi buruk. Dalam mimpi, aku mengemudi di jalan pegunungan yang curam dan berkabut, rem mobilku blong, dan akhirnya mobil itu jatuh ke jurang yang dalam. Keringat dingin membasahi tubuhku, jantungku berdebar kencang.
Aku menoleh, sisi tempat tidur Bima kosong, selimutnya sudah dingin. Kemana dia pergi jam segini? Mungkin seperti biasa, ke dapur untuk minum air, atau merokok di balkon. Aku mencoba tidur lagi, tetapi tenggorokanku terasa kering, akhirnya aku bangkit. Aku memakai sandal rumahku dan berjalan keluar kamar dengan sangat pelan agar tidak membangunkan ibu mertua di kamar sebelah. Rumah besar ini gelap gulita, hanya cahaya lampu jalan yang remang-remang masuk melalui jendela kaca. Saat menuruni tangga hendak mengambil air di dapur, aku melihat seberkas cahaya dari celah pintu garasi. Garasi rumah kami sedikit terpisah dari bangunan utama, tetapi ada akses dari dapur. Siapa yang ada di garasi jam segini? Maling? Jantungku berdebar kencang. Belakangan ini, ada beberapa kasus pencurian di lingkungan kami. Aku bersembunyi di balik dinding marmer yang dingin. Menahan napas untuk mengamati situasi, aku tidak berani menyalakan lampu, khawatir akan mengejutkan si pencuri. Tanganku gemetar merogoh saku piyama. Untungnya, aku punya kebiasaan selalu membawa ponsel. Aku membuka aplikasi CCTV, rumah kami dipasangi kamera di berbagai sudut, termasuk garasi, untuk mengawasi mobil-mobil mahal kami. Salah satunya adalah Mercedes-Benz putih hadiah pernikahan dari ayah. Mobil yang sangat kusayangi, layar ponsel menyala, berkat mode inframerah, gambar di dalam garasi terlihat jelas, dan aku hampir saja menjatuhkan ponselku. Sosok di dalam layar bukanlah pencuri, melainkan Bima. Suamiku masih mengenakan piyama, tetapi tidak ada lagi sisa-sisa kemabukannya semalam. Wajahnya terlihat sangat sadar. Di bawah lampu neon garasi, wajahnya tampak mengerikan, dingin, dan kejam. Ia sedang melakukan sesuatu di bawah mobil Mercyku. Di tangannya ada sebuah benda logam yang berkilauan. Setelah kuperbesar gambarnya, itu adalah sebuah pemotong kecil. Apa yang sedang dilakukan Bima? Ini bukan perbaikan mobil. Siapa yang memperbaiki mobil pukul 3 pagi, sendirian, dan sembunyi-sembunyi seperti maling di rumahnya sendiri? Aku menahan napas, seluruh sarafku tegang menatap layar. Bima menyinari bagian roda dengan senter ponselnya, lalu memasukkan pemotong itu ke bagian dalam mobil, tempat selang minyak rem berada. Klik! Meskipun aku menonton tanpa suara, aku seolah bisa mendengar suara logam yang terpotong dengan rapi di dalam kepalaku. Bima baru saja memotong selang rem mobilku. Aku menutup mulut dengan tangan untuk menahan jeritan yang nyaris keluar. Kakiku lemas. Aku harus bersandar sepenuhnya ke dinding agar bisa tetap berdiri. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Mobil ini rencananya akan kupakai besok untuk pergi keluar kota, bertemu klien untuk menandatangani kontrak pasokan bahan bangunan. Perjalanan jauh yang harus melewati jalan tol dan jalanan pegunungan yang terjal. Jika remnya tidak berfungsi, rasa dingin merambat dari tulang punggungku hingga ke sumsum. Bima ingin membunuhku. Suami yang telah hidup bersamaku selama bertahun-tahun, yang telah kubantu dengan masa muda dan uangku, kini merencanakan untuk merenggut nyawaku secara diam-diam. Di layar, setelah selesai dengan tindakan kejinya, Bima dengan hati-hati mengelap sisa sidik jarinya di bodi mobil dengan handuk, lalu memeriksa kembali dengan senter untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia berdiri, wajahnya menunjukkan kepuasan, dan seulas senyum kejam tersungging di bibirnya. Senyum itu sangat berbeda dari wajahnya yang menjilat di depan ayah, atau wajah jengkelnya saat menghadapiku setiap hari. Inilah wajah aslinya, iblis berwujud manusia. Aku melihatnya mematikan lampu garasi dan mulai berjalan ke arah dapur. Aku panik. Aku tidak boleh bertemu dengannya sekarang. Jika dia tahu aku telah melihat semuanya, dia mungkin akan membunuhku di tempat untuk membungkamku. Naluri untuk bertahan hidup mengambil alih. Aku melepas sandalku dan berlari menaiki tangga tanpa alas kaki, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku melompat ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepala, jantungku berdebar seperti mau meledak. Beberapa detik setelah aku berbaring, pintu kamar terbuka. Terdengar langkah kaki Bima yang pelan. Ia berdiri di samping tempat tidur cukup lama. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura tidur nyenyak, mengatur napasku agar teratur. Aku bisa merasakan tatapannya menembus diriku. Seperti tatapan seorang pembunuh pada korbannya sebelum eksekusi. Ia membungkuk, napasnya terasa di wajahku.
Aku menahan rasa mual dan ketakutan yang luar biasa agar tubuhku tidak gemetar. Selamat tidur. Sayang, besok kan mau pergi jauh, tidurlah yang nyenyak, bisiknya. Suaranya lembut, tetapi mengandung seluruh kejahatan di dunia. Kemudian, ia berbaring di sampingku, menarik selimut, dan hanya dalam beberapa menit, suara dengkurannya kembali terdengar teratur. Ia bisa tidur. Setelah baru saja merencanakan kematian untuk istrinya, ia bisa tidur dengan nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Air mataku pecah, membasahi bantal. Aku tidak bisa menangis bersuara, hanya membiarkan air mata mengalir ke dalam. Sakit, syok, marah, dan ribuan pertanyaan, mengapa berputar-putar di kepalaku. Apakah karena uang? Apakah karena kekasih mudanya yang pernah kudengar desas-desusnya? Atau karena harga diri seorang pria rendahan yang terpelintir karena harus hidup di bawah bayang-bayang keluarga istrinya? Aku menatap langit-langit yang gelap dengan mata terbuka. Kegelapan dosa menyelimuti ruangan ini, menyelimuti pernikahan yang kuanggap sebagai tempat perlindungan yang damai. Malam ini adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tahu, mulai saat ini, wanita naif yang mencintai suaminya telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang terluka parah, dengan api kebencian dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Aku harus hidup, aku harus membuka topengnya. Tapi bagaimana caranya? Sementara ia berbaring tepat di sampingku. Fajar menyingsing, cahaya pagi yang pucat menembus celah gorden, tetapi rasa dingin di hatiku tidak kunjung hilang. Semalaman aku berbaring kaku seperti batu di samping suami pengkhianatku, merencanakan langkah selanjutnya dengan cermat. Saat Bima menggeliat dan bangun, aku sudah lama terjaga, sedang menyisir rambut di depan meja rias. Di cermin, terpantul wajahku yang pucat dan kuyu, tetapi sorot mataku anehnya bersinar dengan ketegasan. Aku memoleskan lipstik merah untuk menutupi pucat wajahku, mengambil napas dalam-dalam, lalu memasang topeng ketenangan. Pagi sekali sudah bangun, kata Bima dengan suara serak sambil meregangkan tubuh. Sikapnya biasa saja, seolah peristiwa semalam tidak pernah terjadi. Aku berbalik dan tersenyum tipis. Kan hari ini mau bertemu mitra di puncak, Mas? Harus bersiap lebih awal. Aku sengaja menyebutkan perjalanan bisnis itu, sambil melirik cepat untuk melihat reaksinya. Benar saja, sudut bibirnya sedikit berkedut, dan matanya memancarkan kilat licik, tetapi dengan cepat ia menutupinya dengan kepura-puraan. Oh iya, aku lupa. Jalannya jauh? Hati-hati ya. Kondisi mobil bagaimana? Mau kuantar ke bengkel untuk dicek? Pertanyaannya membuat tulang punggungku merinding. Apakah dia sedang mengujiku, atau hanya memainkan peran sebagai suami yang perhatian untuk menutupi kejahatannya? Dia tahu persis bahwa dia telah memotong selang rem mobil itu semalam, tapi berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata itu. Ketidakbermaluannya melampaui imajinasiku. Mobilnya baru diservis bulan lalu, jadi tidak perlu khawatir. Aku berusaha menjaga suaraku senormal mungkin sambil merapikan pakaianku. Aku turun dulu siapkan sarapan. Ibu mertua sudah bangun, sedang berdoa di musala kecil di sudut ruang keluarga. Suara tasbihnya yang teratur terdengar entah mengapa begitu menyedihkan. Sepanjang tahun ia menjalankan ibadah dan membaca Al-Quran, tetapi mulutnya mengucapkan doa sementara hatinya menyimpan pisau. Ia berdoa untuk kedamaian rumah ini, tetapi apakah ia tahu bahwa putranya sendiri sedang menghancurkan keluarga ini? Aku meletakkan semangkuk sop buntut hangat di depan Bima. Ia makan dengan lahap, sesekali memuji. Sop buatanmu memang yang terbaik. Lebih enak dari yang dijual di restoran. Aku melihatnya makan sambil merasakan perutku mual. Ini mungkin akan menjadi sup terakhir yang kumasakan untuknya sebagai seorang istri. Aku ingin membalikkan meja ini. Aku ingin berteriak di wajahnya. Kenapa kamu begitu kejam? Aku ingin menunjukkan video semalam dan segera menjebloskannya ke penjara, tetapi akal sehatku menahanku. Jika aku mengungkap kejahatannya sekarang, dia pasti akan mengelak. Dia akan berkata hanya sedang memeriksa mobil, atau paling banter mengaku melakukan perusakan properti. Dengan pengaruh keluarganya di desa dan kelicikannya, dia bisa saja bebas atau hanya mendapat hukuman ringan. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku harus membuatnya menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang pembunuh dan pengecut yang serakah. Selain itu,
Aku harus melindungi aset orang tuaku dan menjaga nama baik keluarga. Perceraian yang heboh karena suami mencoba membunuh istri akan menjadi aib, dan akan menjadi pukulan berat bagi orang tuaku yang memiliki penyakit jantung. Aku harus bersabar. Balas dendam seorang pria terhormat bisa menunggu 10 tahun, apalagi seorang wanita yang telah dikhianati. Aku buru-buru menyeka air mata yang hampir jatuh dan berpura-pura mengambil lalapan lagi. Mbak. Mbak Alia. Dari luar terdengar suara Ranti yang melengking. Pagi-pagi sekali adik iparku sudah datang membuat keributan. Ranti mendorong pintu masuk. Ia mengenakan gaun pendek dan menenteng tas mewah kecil. Mbak, siap-siap mau kerja, ya? Syukurlah aku datang tidak terlambat. Ranti mendekati meja makan dan mengambil sepotong daging dari mangkuk Bima, lalu memasukkannya ke mulut. Ada apa, Ranti? Pagi-pagi begini ada urusan mendesak, tanyaku dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kelelahanku. Ranti menelan dagingnya dan tersenyum lebar. Begini, hari ini teman-temanku mengajak healing ke puncak, mau foto-foto. Mereka semua bawa mobil bagus, masa aku naik ojek kan malu. Mbak, pinjam Mercy putihnya dong. Beberapa hari saja. Biar aku bisa pamer sedikit. Aku terkejut. Meminjam mobil? Mobil yang remnya sudah dirusak itu? Jantungku berdebar kencang. Sebuah pikiran gelap melintas di kepalaku. Jika aku meminjamkan mobil itu pada Ranti, dia yang akan celaka, bukan aku. Ranti juga bukan orang baik. Dia sudah sering memeras uangku, menjelek-jelekanku di depan ibu mertua, dan menghasut Bima untuk berlaku kasar padaku. Jika dia celaka, itu adalah ganjaran yang setimpal. Tetapi segera, hati nuraniku sebagai manusia yang dididik dengan baik menamparku hingga tersadar. Tidak. Tidak bisa begitu. Seburuk apapun Ranti, dia tetaplah manusia. Aku tidak bisa menjadi pembunuh tidak langsung. Aku tidak bisa sekejam Bima. Aku tidak boleh mengotori tanganku. Aku membuka mulut untuk menolak. Aku akan mengatakan mobilnya rusak, atau aku ada urusan mendesak dan harus memakai mobil itu. Tetapi sebelum aku sempat bicara, Bima meletakkan sendoknya, wajahnya berubah. Jangan. Teriakan Bima membuatku, Ranti, dan bahkan ibu mertua terkejut. Ranti bingung. Kenapa tidak boleh, Mas? Aneh. Itu kan mobil Mbak Alia, bukan mobilmu. Kenapa kamu yang melarang? Mbak Alia saja belum bilang apa-apa. Bima panik. Dahinya mulai berkeringat. Ia tahu betul mobil itu kini adalah peti mati berjalan. Dia ingin membunuh istrinya, bukan adik kandungnya. Mobil itu, hari ini mau dipakai Mbak Aliamu pergi jauh. Ada urusan penting. Kalau kamu mau pinjam, pakai mobil pikapku saja, kata Bima terbata-bata mencari alasan. Ranti merengek seperti anak kecil. Ih, mana mau aku naik pikap butut yang bau itu? Aku kan pakai rok begini. Bagaimana naiknya? Lagi pula, ke puncak kan harus pakai mobil keren biar fotonya bagus. Mbak Alia kalau ada urusan kan bisa pakai mobil kantor atau panggil taksi. Banyak cara, kan, Mbak? Mbak kan paling sayang sama adik ipar. Pinjamkan, ya? Besok sore pulang langsung ku kembalikan. Ranti memohon padaku, sambil mengedipkan matanya. Ibu mertua ikut menimpali. Alia, turuti saja adikmu. Apa susahnya? Mobil kan bisa pakai yang mana saja. Kamu sebagai menantu di sini harus bisa mengalah pada adik. Biarkan dia pamer sedikit di depan teman-temannya, pinjamkan saja mobilnya. Aku berada di persimpangan jalan. Di satu sisi adalah hati nurani, di sisi lain adalah kesempatan untuk membuat Bima membuka kedoknya sendiri, atau setidaknya membuatnya merasakan ketakutan. Aku menatap Bima. Wajahnya pucat pasi, matanya menatapku memohon, tetapi mulutnya terkunci rapat, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika ia mengatakan mobilnya rusak, ia harus menjelaskan kenapa rusak, dan jejak selang rem yang terpotong akan terungkap. Keheningan yang mencekam menyelimuti meja makan. Aku menatap dalam-dalam mata Ranti, ibu mertua, dan Bima. Saat itu, aku menyadari kepengecutan suamiku yang luar biasa. Dia punya keberanian untuk membunuh, tetapi tidak punya keberanian untuk mengaku demi menyelamatkan adiknya. Baiklah, kataku dengan suara dingin. Kalau Ranti mau pakai, pakai saja. Bima sontak berdiri, kursinya terjatuh ke belakang. Alia,
Kamu gila? Kamu kan harus ke puncak hari ini. Aku tersenyum tipis penuh penghinaan. Badanku rasanya kurang enak, sepertinya tidak jadi pergi. Biar nanti kusuruh sopir kantor saja yang menggantikanku. Kalau Ranti mau pakai, ambil saja. Kuncinya ada di atas rak televisi. Aku sedang berjudi. Bertaruh apakah Bima punya keberanian untuk menghentikan adiknya dengan segala cara. Bertaruh apakah sisa hati nuraninya pada darah dagingnya sendiri bisa mengalahkan rasa takutnya akan terbongkar. Dan jauh di dalam hatiku, aku berdoa kepada Tuhan agar Ranti selamat atau mobilnya mogok sebelum meninggalkan gerbang. Ranti berteriak kegirangan dan berlari mengambil kunci mobil. Terima kasih, Mbak Alia sayang. Mbak memang yang terbaik. Bima terpaku di tempatnya, tangannya terkepal, matanya memerah mengikuti punggung adiknya yang bersemangat. Ia ingin berteriak, ingin berlari merebut kunci itu, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Dia takut. Takut jika ia terlalu keras melarang, aku akan curiga. Takut rencananya akan gagal. Egoisme dan kepengecutan telah membekukannya. Aku berbalik untuk naik ke kamar, dan air mataku kembali mengalir. Aku bukan orang suci, tetapi aku juga bukan iblis. Apakah keputusanku barusan adalah sebuah kesalahan? Apakah secara tidak langsung aku mendorong Ranti ke jurang kematian? Tetapi keluarga ini, ibu dan anak ini, yang telah mendorongku sampai ke titik ini, siapa menanam, dia akan menuai. Takdir sudah ditentukan, mobil itu, yang membawa nyawa satu orang dan kehancuran satu keluarga, kini semakin mendekat. Mesin Mercy itu menderu, lalu suaranya perlahan menjauh di balik gerbang besi yang berat. Ranti telah pergi. Pergi dengan semangat masa muda dan kesombongan, membawa serta surat kematian yang tanpa sadar ditandatangani oleh kakak kandungnya sendiri. Saat gerbang tertutup, keheningan yang mengerikan menyelimuti rumah. Aku bersembunyi di balik gorden jendela lantai 2, mengawasi mobil itu hingga menjadi titik putih kecil yang hilang di telan keramaian pagi. Dadaku terasa sesak seperti dihimpit sesuatu. Apa yang baru saja kulakukan? Aku baru saja menjadi asisten malaikat maut. Rasa bersalah merayap di hatiku, tetapi segera tergantikan oleh bayangan wajah Bima yang tajam dan kejam saat memegang pemotong di tengah malam, memotong selang rem itu, memadamkan percikan belas kasih yang baru saja tumbuh. Aku berbalik dan melihat Bima. Ia masih terpaku di ruang keluarga, menatap kosong ke arah gerbang dengan wajah pucat pasi. Kedua tangannya mencengkeram sandaran sofa begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia gemetar. Aku tahu apa yang sedang ia pikirkan. Ia sedang membayangkan adegan remblong saat menuruni jalanan pegunungan. Ia sedang membayangkan wajah adiknya. Kenapa, Mas? Wajahmu pucat sekali. Sakit? Aku menuruni tangga, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Bima terperanjat seperti maling yang terpergok. Ia berbalik menatapku, matanya kosong dan panik. Tidak, hanya sedikit pusing. Mungkin karena terlalu banyak minum semalam, ia berbohong. Tetapi suaranya yang bergetar mengungkapkan segalanya. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya, menekan nomor dengan jari-jari yang kaku. Dari sudut mata, kulihat ia menelepon Ranti. Apakah ia ingin menghentikannya? Atau memperingatkannya? Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin ia berkata, Ranti, jangan pergi, aku sudah memotong selang remnya. Ia terperangkap dalam jebakannya sendiri. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara operator mekanis terdengar tanpa emosi. Bima terkulai lemas, wajahnya sepucat mayat. Ranti punya kebiasaan menyetel musik keras-keras saat mengemudi dan melemparkan ponselnya ke dalam tas di kursi belakang. Mungkin takdir telah memblokir sinyal telepon itu. Ada apa, Mas? Ranti kenapa? Dia kan baru pergi beberapa menit. Tanyaku pura-pura tidak tahu sambil menuangkan segelas air hangat untuknya. Bima memegang gelas itu, tetapi tangannya begitu gemetar hingga airnya tumpah. Ia tergagap, tidak, hanya ingin mengingatkannya untuk hati-hati di jalan. Mobil itu, belakangan ini, remnya agak kurang pakem. Aku menatap lurus ke matanya. Sorot mataku sedingin pedang. Kurang pakem? Tadi Mas bilang tidak apa-apa waktu aku ajak ke bengkel. Selama ini aku pakai juga tidak ada masalah.
Kamu ini terlalu khawatir. Bima kehilangan kata-kata. Ia tidak berani menatapku dan buru-buru memalingkan wajah, menenggak airnya. Meskipun AC diatur pada suhu 26 derajat, keringat membasahi dahinya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang keluarga dengan gelisah. Berkali-kali ia mengangkat dan meletakkan ponselnya. Rasa bersalah dan ketakutan menggerogoti jiwanya setiap detiknya. Waktu berjalan sangat lambat, terasa seperti siksaan. 1 jam, 2 jam, lalu 3 jam. Sudah pukul 11 pagi, ibu mertua pulang dari pasar, dengan gembira memamerkan ikan bandeng segar yang akan ia masak untuk memulihkan kondisi putranya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa putranya saat ini bahkan menelan ludah pun terasa pahit. Bima, kenapa hari ini? Wajahnya pucat sekali. Jangan-jangan ketempelan setan. Mau ibu panggilkan orang pintar? Tanya ibu mertua cemas, sambil menyentuh dahi putranya. Bima menepis tangan ibunya dengan jengkel. Bu, diamlah. Aku tidak apa-apa. Jangan cerewet. Ibu mertua terkejut. Selama ini, Bima adalah anak yang berbakti, tidak pernah sekalipun membentak ibunya. Ia menoleh padaku dengan tatapan menyalahkan. Pasti kamu lagi yang membuat anakku kesal. Jadi istri tidak bisa menjaga perasaan suami, membuatnya marah-marah begini. Aku diam saja mengupas sayuran, tidak membalas. Aku menunggu dering telepon takdir itu. Hatiku saat ini dipenuhi perasaan campur aduk. Ada rasa puas melihat orang jahat mendapatkan balasannya, tetapi juga ada rasa takut akan konsekuensi mengerikan yang akan datang. Aku tidak ingin Ranti mati. Sungguh. Aku hanya berharap mobilnya mogok, atau menabrak sesuatu dengan ringan, cukup untuk membuat Bima ketakutan. Tetapi jalan menuju puncak penuh dengan turunan curam, dengan rem yang rusak, seberapa besar peluang untuk selamat? Aku melirik jam. Sudah pukul 12 siang. Jika lajunya cepat, Ranti pasti sudah sampai di kawasan puncak pas. Tempat yang terkenal dengan tikungan maut dan jurang yang dalam. Udara di dalam rumah terasa menyesakkan, seperti sebelum badai. Bima meringkuk di sudut sofa, matanya terpaku pada layar TV yang menayangkan berita, tetapi aku tahu pikirannya ada di tempat lain. Dan akhirnya, apa yang ditunggu pun tiba. Dering ponsel Bima memecah kesunyian. Nada dering lagu Bunda yang ia setel terdengar begitu menyedihkan. Bima terlonjak kaget, hampir menjatuhkan ponselnya. Di layar tertera nomor tak dikenal, kode areanya dari Bogor. Wajah Bima pucat pasi. Ia begitu gemetar hingga tidak bisa menekan tombol jawab dengan benar. Ia menatapku, matanya memohon pertolongan, tetapi aku hanya duduk diam menyaksikannya dengan dingin. Halo, jawab Bima dengan suara parau. Dari seberang terdengar suara orang berbicara dengan cepat, dan aku melihat mata Bima membelalak, pupilnya melebar. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi buk yang kering. Ia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar, lalu ia jatuh berlutut. Ya Tuhan, anakku. Bima, kamu kenapa? Ibu mertua berteriak dan berlari memeluk putranya. Aku pun meletakkan keranjang sayur dan menghampiri. Tetapi berbeda dengan kepanikan ibu mertua, aku dengan tenang membungkuk dan mengambil ponsel itu. Panggilan belum terputus. Aku menempelkannya ke telinga. Halo? Apakah ini keluarga dari pemilik mobil dengan nomor polisi BXXXXALY? Kami dari unit Laka Lantas Polres Bogor. Kendaraan tersebut baru saja mengalami kecelakaan parah dan jatuh ke dalam jurang. Telingaku berdengung. Meskipun aku sudah siap, mendengar berita itu secara langsung membuatku merasa tanah di bawah kakiku runtuh. Ranti benar-benar celaka, dan Bima, dia resmi menjadi seorang pembunuh. Berita itu datang seperti petir di siang bolong. Rumah yang tadinya damai seketika hancur oleh tangisan pilu ibu mertua. Ia meraung-raung memanggil nama putrinya, meronta-ronta di lantai keramik yang dingin. Ia belum tahu penyebabnya, hanya mendengar mobil jatuh ke jurang, tetapi naluri seorang ibu telah menghancurkannya. Bima sempat pingsan sejenak, lalu sadar, tetapi itu adalah kesadaran seekor binatang yang terpojok. Ia melompat berdiri, rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala seolah pembuluh darahnya akan pecah. Ia berlari ke arah pintu, bergumam seperti orang gila. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ranti. Ia mencoba menyalakan motornya untuk pergi.
tetapi tangan dan kakinya terlalu gemetar untuk memasukkan kunci ke lubangnya. Aku harus menjadi tiang penopang di keluarga yang sedang runtuh ini. Aku menelepon sopir pribadiku dan memintanya segera menyiapkan mobil. Aku memapah ibu mertua ke dalam mobil, lalu mendorong Bima ke kursi belakang. Aku sendiri duduk di kursi penumpang depan. Selama perjalanan dari Jakarta ke Puncak, mobil dipenuhi bau minyak angin dan isak tangis. Hujan mulai turun, tetesan air yang deras menghantam kaca mobil, suaranya seperti tangisan arwah penasaran. Bima membeku seperti batu, menatap kosong keluar jendela yang diguyur hujan. Melalui kaca spion, kulihat kedua tangannya saling meremas, kukunya menancap ke daging hingga berdarah. Dia menderita karena kehilangan adiknya. Mungkin. Tetapi aku membaca ketakutan yang lebih mengerikan dari kematian di matanya. Itu adalah ketakutan seseorang yang tahu bahwa dirinya lah pelakunya. Jika ia tidak serakah, jika ia tidak berpikir untuk membunuh istrinya demi harta, saat ini Ranti mungkin sedang asyik di spa atau berbelanja. Ia telah memotong sendiri tali kehidupan adiknya. Harga yang harus dibayar ini terlalu mahal. Lebih mahal dari nyawanya sendiri. Aku duduk di depan dengan perasaan campur aduk. Ada setitik rasa kasihan pada Ranti, tetapi ada 10 kali lipat rasa benci pada diriku sendiri. Semenyebalkan apapun Ranti, ia tidak pantas mati dengan cara sekejam ini. Tetapi jika kupikir lagi, jika yang ada di mobil itu adalah aku, jika aku tidak menyadari rencana Bima, maka yang terbaring dingin di dasar jurang itu adalah aku. Sementara Bima akan memainkan peran sebagai suami yang berduka, menunggu hari untuk menerima warisan. Memikirkan itu, hatiku kembali mengeras. Ini adalah karma. Siapa menanam angin, akan menuai badai. Saat mobil tiba di Puncak, hari sudah mulai gelap. Lokasi kecelakaan telah ditutup garis polisi. Di tengah kabut tebal, lampu sirene mobil polisi dan ambulans berkedip-kedip, menciptakan pemandangan yang mencekam dan menyedihkan. Sebagian pagar pembatas jalan hancur, dan di aspal yang basah, terlihat bekas ban selip yang panjang. Ibu mertua pingsan begitu turun dari mobil dan melihat pemandangan itu. Para perawat harus segera memberikan pertolongan pertama. Bima hanya berdiri di sana, kakinya seolah terpaku di tanah, tidak berani mendekat ke tepi jurang. Inspektur Budi Santoso, kepala unit yang bertanggung jawab, menghampiri kami. Ia seorang pria parubaya, berperawakan tegap dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus hati lawan bicaranya. "Selamat malam, apakah Anda keluarga korban?" Suaranya rendah dan berwibawa. Aku menahan emosi dan mengangguk. "Benar, Pak. Kami kakak dan kakak ipar korban. Adik saya bagaimana, Pak?" Inspektur Budi menggeleng pelan, melepas topinya, wajahnya menunjukkan duka, turut berduka cita. Kendaraan jatuh ke jurang sedalam 50 meter dan menabrak bebatuan dengan keras. Korban meninggal di tempat. Jenazah baru saja berhasil dievakuasi dan sedang dibawa ke kamar jenazah RSUD Ciawi untuk proses identifikasi. Mendengar kata meninggal di tempat, Bima jatuh terduduk di tanah yang becek. Ia menutupi wajahnya dan menangis, tetapi tangisannya aneh. Bukan raungan kesedihan, melainkan rintihan seperti orang yang dicekik. Ia takut. Takut menghadapi kenyataan, takut melihat jasad adiknya yang hancur, takut pada tatapan menuduh dari arwah yang telah mati. Inspektur Budi mengamati Bima dengan saksama. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, ia merasakan ada yang aneh dengan sikap sang kakak ini. Biasanya, keluarga akan histeris menanyakan penyebabnya, menuntut untuk melihat jenazah. Tetapi Bima tidak. Ia hanya meringkuk, menghindari tatapan polisi. Menurut penyelidikan awal di lokasi, kata Inspektur Budi perlahan, matanya tidak lepas dari Bima, tidak ada bekas tabrakan dengan kendaraan lain. Dari bekas selip yang panjang, sepertinya pengemudi berusaha mengurangi kecepatan tetapi gagal. Kemungkinan besar terjadi kerusakan rem mendadak saat menuruni tanjakan. Kata kerusakan rem seperti palu yang menghantam kepala Bima. Ia terlonjak kaget menatap sang inspektur, lalu buru-buru menunduk lagi. Meskipun cuaca dingin karena hujan, keringat dingin mengalir deras di tubuhnya. Kekerusakan rem? Bagaimana bisa? Mobil itu baru saja diservis, kata Bima terbata-bata. Hal itu akan kami pastikan melalui pemeriksaan teknis kendaraan.
Anda bilang baru diservis. Apakah ada bukti surat-suratnya? Desak Inspektur Budi. Aku segera menimpali, menepuk pelan bahu Bima, merasakan getaran tubuhnya dengan jelas. Pak Polisi, mobil itu milik saya. Saya yang rutin membawanya ke bengkel resmi untuk perawatan. Mungkin suami saya salah ingat karena terlalu sedih. Kemarin seharusnya saya yang pergi, tapi karena adik saya meminjam, saya mengalah. Tidak sangka akan jadi begini. Aku menghentikan kalimatku, berpura-pura menyeka air mata dengan sapu tangan. Inspektur Budi mengangguk, mencatat sesuatu di buku sakunya, tetapi tatapan curiganya belum hilang. Kami harus pergi ke rumah sakit untuk identifikasi jenazah. Jarak dari lokasi ke rumah sakit tidak jauh, tetapi terasa sepanjang perjalanan ke neraka. Bima meringkuk di sudut, dia menakutkan. Ia tidak berani menatapku. Ia tahu mobil itu seharusnya untukku. Ia tahu kematian itu seharusnya untukku. Dan sekarang, ia pasti bertanya-tanya, apakah aku tahu sesuatu? Apakah aku mengalah dengan sengaja atau hanya kebetulan? Kecurigaan yang tumbuh di benak seorang kriminal akan melipat gandakan ketakutannya. Kamar jenazah RSUD Ciawi terasa dingin menusuk, bau formalin yang tajam membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah lampu neon yang menyilaukan, beberapa berangkar berpenutup kain putih terbaring diam. Ibu mertua, yang sudah siuman, bersikeras ingin melihat wajah putrinya untuk terakhir kali. Aku memapahnya, sementara Bima mengikuti di belakang seperti orang kehilangan jiwa. Saat petugas membuka kain putih itu, wajah Ranti terlihat. Matanya terpejam rapat. Wajah cantiknya yang biasa berpoles riasan tebal kini pucat pasi, penuh luka gores dan lebam. Satu sisi kepalanya yang hancur akibat benturan keras telah ditutupi dengan rapi oleh petugas, tetapi tidak bisa menyembunyikan kengerian kecelakaan itu. Baru pagi tadi, ia masih tertawa ceria, merengek minta uang, dan bermimpi tentang foto-foto healingnya. Kini, masa mudanya berhenti selamanya di usia 27 tahun, di dasar jurang yang dingin. Ranti, anakku, kenapa kamu tinggalkan ibu, nak? Ya Tuhan, kenapa bukan aku saja yang kau ambil? Ibu mertua menjerit, memeluk jasad dingin putrinya. Ratapan seorang ibu yang kehilangan anak begitu memilukan hingga orang-orang di sekitar tidak bisa menahan air mata. Aku pun menangis. Menangisi nyawa muda yang berakhir sia-sia. Menangisi kekejaman keserakahan yang membawa sebuah keluarga ke dalam tragedi. Bima terpaku di ambang pintu, tangannya mencengkeram kusen pintu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak berani mendekat, hanya menatap adiknya dari jauh. Matanya membelalak penuh kengerian. Di matanya kini, Ranti bukan lagi sekadar adik, melainkan bukti hidup yang akan menuntut kejahatannya bahkan setelah mati. Ia seolah melihat darah mengalir dari luka di kepala Ranti, seolah mendengar bibir Ranti berbisik, "Mas, kenapa kau bunuh aku?" Ia mundur selangkah, terhuyung, lalu berbalik dan muntah hebat di koridor. Ia memuntahkan semua isi perutnya, memuntahkan ketakutan yang membuncah dari dalam jiwanya. Aku menghampiri Bima, memberikan sebotol air mineral, dan menepuk-nepuk punggung suamiku yang bergetar hebat. "Tenanglah, Mas. Semua sudah terjadi. Kamu harus kuat untuk mengurus pemakaman adikmu. Ibu terus pingsan, sekarang hanya kamu yang bisa diandalkan." Bima mengangkat kepala menatapku. Matanya yang merah dipenuhi air mata. Ia menatapku seolah melihat hantu. "Kenapa? Kenapa aku begitu tenang? Kenapa aku bisa merawatnya dengan lembut seolah tidak terjadi apa-apa?" Kenormalanku justru menjadi hal paling tidak normal yang membuatnya sangat bingung. Aku mendekatkan bibirku ke telinga Bima dan berbisik. Suaraku pelan seperti angin, tetapi setiap katanya seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Kasihan sekali Ranti, ya? Mungkin memang umurnya pendek, untung saja kemarin aku tiba-tiba sakit kepala dan tidak jadi pergi. Kalau tidak, yang terbaring di dalam dengan kain putih itu mungkin aku. Saat itu, kamu pasti akan lebih sedih lagi. Kan?" Kata-kataku seperti sengatan listrik bertegangan tinggi yang menghantam pikiran Bima. Ia membeku. Menatapku lekat-lekat. Napasnya tercekat. Ia mencoba mencari petunjuk dari setiap ekspresi wajahku. Apakah aku sedang bercanda? Atau menyindir sesuatu? Tiba-tiba sakit kepala.
Apakah aku tahu? Apakah aku sengaja? Tetapi saat itu, wajahku masih penuh duka dan kepolosan. Tidak ada sedikit pun ekspresi kebencian atau kemenangan. Justru kepolosan itulah yang menjadi serangan psikologis paling kejam. Itu membuat Bima terperosok dalam labirin keraguan. Ia tidak tahu mana yang benar dan mana yang bohong. Ia tidak bisa bertanya, karena bertanya berarti mengaku. Ia hanya bisa menelan ludah, yang terasa seperti ribuan jarum menusuk kerongkongannya. Apa yang kamu bicarakan? Gagap Bima dengan suara lemah, menghindari tatapanku. Aku menghela napas, menepuk pelan bahunya, lalu berbalik untuk membahas prosedur dengan pihak rumah sakit. Aku tahu. Mulai saat ini, Bima tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Kematian tragis adiknya dan kata-kataku yang ambigu akan menghantuinya bahkan dalam mimpi. Di kejauhan, Inspektur Budi bersandar di dinding, sebatang rokok terselip di bibirnya tetapi tidak ia nyalakan. Mata tajam polisi berpengalaman itu masih mengawasi kami berdua. Ia melihat Bima muntah-muntah secara tidak wajar, dan melihatnya terlonjak kaget saat aku berbisik. Ada yang tidak beres, gumam Inspektur Budi. Ia mematikan rokoknya, mengeluarkan ponsel dan menelepon bawahannya. Tolong lakukan penyelidikan mendalam di TKP Puncak. Fokus pada sistem pengereman. Amankan semua rekaman CCTV dan dashcam di sepanjang rute yang dilewati mobil korban. Aku curiga ini bukan kecelakaan biasa. Jaring langit itu luas, tetapi tidak ada yang bisa lolos. Bima mengira rencananya sempurna, tetapi ia tidak tahu bahwa setiap kejahatan meninggalkan jejak. Dan yang lebih penting, ia kini harus menghadapi dua hakim. Hukum yang tegas yang mulai menyelidik, dan pembalasan diam-diam dari hati nurani seorang istri yang ia remehkan. Malam itu, kami membawa jenazah Ranti kembali ke Jakarta. Mobil jenazah melaju perlahan menembus hujan. Aku duduk di samping peti adik iparku, menyalakan sebatang dupa untuk almarhumah. Asap dupa yang pekat memenuhi ruangan sempit itu. Aku menatap foto Ranti yang tersenyum ceria, dan berjanji dalam hati. Ranti, maafkan Mbak tidak bisa menghentikanmu. Tapi Mbak janji, kematianmu tidak akan sia-sia. Mbak akan membuat pelakunya mendapatkan ganjaran yang setimpal, agar arwahmu bisa tenang. Sementara itu, Bima meringkuk di sudut mobil. Matanya terpejam rapat, tetapi dahinya basah oleh keringat. Ia sedang bermimpi tentang sebuah pemotong dan suara klik yang menggema di malam yang sunyi. Suara yang memotong selang rem, dan juga memotong jalan kembali dalam hidupnya. Pemakaman Ranti diadakan di hari yang diiringi gerimis. Hujan di akhir musim kemarau Jakarta turun tanpa henti, seolah ingin membersihkan debu dunia, tetapi tidak bisa membersihkan dosa hitam yang melekat di hati mereka yang masih hidup. Rumah yang biasanya luas kini terasa sesak oleh warna putih kain kafan dan pelayat. Suara isak tangis dan lantunan doa silih berganti di ruang duka, mengiris hati setiap yang hadir. Aku, mengenakan pakaian serba hitam, berdiri diam di samping peti jenazah, menyambut para pelayat. Aku memainkan peranku dengan sempurna sebagai kakak ipar yang bijak dan berduka karena kehilangan adik. Setiap kali seseorang menggenggam tanganku untuk menyampaikan belasungkawa, aku akan menyeka air mata, dengan pelan dan mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Orang luar semua bersimpati pada kemalangan keluarga kami. Seorang adik yang meninggal di usia muda, seorang ibu tua yang jatuh sakit karena syok, dan seorang kakak yang tampak kehilangan jiwa. Bima berlutut di depan foto adiknya, memegang dupa yang menyala. Asap dupa yang pekat membuat matanya yang sembab terasa perih. Ia tidak bisa menangis lagi. Air matanya seolah sudah kering di kamar jenazah. Mungkin rasa takut telah membekukan kelenjar air matanya. Ia hanya menatap kosong foto Ranti. Di foto itu, Ranti tersenyum cerah, matanya yang berbinar seolah menatap lurus ke wajah kakaknya, bertanya, "Mas, kenapa kau lakukan ini padaku?" Aku mengamati setiap gerak-gerik Bima. Ia terlonjak kaget setiap kali ada suara keras. Ia terperanjat setiap kali angin dingin meniup lilin di altar. Ia takut pada kegelapan, bahkan takut pada cahaya lilin yang remang-remang. Terkadang ia bergumam sendiri, tangannya gemetar saat menuangkan teh untuk sesaji hingga tumpah. Seorang kerabat jauh datang melayat dan menepuk bahu Bima. "Sabar ya, Bima. Mungkin ini sudah takdir. Kamu harus kuat demi ibumu."
Bima terlonjak seperti tersengat listrik, menatap pria itu dengan mata penuh kewaspadaan dan ketakutan. Ia tergagap. Iya. Takdir. Ini takdir. Ia berpegang pada kata takdir, seolah itu adalah pelampung untuk hati nuraninya yang tenggelam. Iya, ini takdir. Ini kecelakaan. Bukan aku yang melakukannya. Ia mencoba menghipnotis dirinya sendiri. Tetapi jauh di dalam hatinya, bayangan pemotong dan selang rem yang terputus terus berputar seperti film gerak lambat. Ibu mertua terbaring di tempat tidur, sesekali terbangun dan meraung memanggil nama putrinya. Aku terus mendampinginya, menyuapinya bubur, membersihkan wajahnya. Ia masih menatapku dengan mata penuh kebencian, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk memakiku lagi. Gara-gara kamu. Kamu yang meminjamkan mobil itu padanya, katanya dengan suara parau. Aku tetap menyeka wajahnya dengan lembut, tetapi hatiku sedingin es. Istirahatlah. Bu, kecelakaan ini tidak ada yang menginginkannya. Saya juga sangat sedih. Malam semakin larut, para pelayat sudah pulang, menyisakan keluarga inti yang menjaga jenazah. Suasana menjadi sunyi mencekam, hanya terdengar suara kaset pengajian dari radio kecil. Bima meringkuk di sudut ruangan, menatap kosong ke udara. Ia tidak berani tidur. Takut jika memejamkan mata, Ranti akan datang menuntut balas. Aku membawa semangkuk bubur ayam hangat ke dekat Bima. Aromanya gurih. Tetapi baginya saat ini mungkin hanya terasa seperti jerami. Makanlah sedikit. Mas. Biar ada tenaga. Seharian ini kamu belum makan apa-apa? Kataku dengan suara lembut. Bima mengangkat kepala menatapku. Matanya merah dan cekung, janggutnya tumbuh lebat hanya dalam semalam. Ia menatap mangkuk bubur itu, lalu menatapku, tatapannya penuh curiga. Apakah ia takut aku menaruh racun di bubur itu? Pria yang mencoba membunuh istrinya, kini takut istrinya akan membalas dengan cara keji yang sama. Tidak usah, tidak nafsu makan, katanya dengan suara serak, menepis tanganku. Aku tidak memaksa, meletakkan mangkuk bubur itu dengan tenang di meja. Aku duduk di kursi di seberangnya, menatap lurus ke matanya, sorot mataku tidak lagi lemah dan penurut seperti dulu. Sorot mataku kini dalam dan tenang seperti danau di musim gugur, yang memantulkan kegelapan di dalam dirinya. Mas Bima? Aku memulai dengan suara rendah, aku terus berpikir, betapa kebetulannya semua ini. Tepat di hari aku mau pergi jauh, rem mobilnya rusak, dan kebetulan sekali Ranti yang meminjamnya. Mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan. Bima gemetar, tangannya mencengkeram sandaran kursi, keringat kembali membasahi dahinya. Ia berusaha tegar. Omong kosong apa ini? Kecelakaan ya kecelakaan. Peringatan apa? Jangan percaya tahayul. Bukan tahayul, lanjutku dengan tenang. Hanya terasa aneh saja, kata orang, setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya. Tapi Ranti kan tidak pernah berbuat jahat. Tapi, hati manusia siapa yang tahu? Kamu percaya karma? Kata karma, ku ucapkan dengan lembut namun penuh penekanan. Bima menghindari tatapanku, menunduk dalam-dalam. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun. Ia ingin berteriak menyuruhku diam, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia merasa seolah aku sedang menelanjanginya, melihat menembus isi hatinya yang paling gelap. Sudah cukup. Ini masih dalam suasana duka, jaga bicaramu, geramnya, tetapi suaranya begitu pelan hingga hanya kami berdua yang mendengar. Aku bangkit, merapikan pakaianku dan menghela napas pelan. Kalau begitu, istirahatlah. Aku mau melihat ibu dulu. Tolong jaga dupa untuk Ranti, katanya, arwah orang yang meninggal muda itu sakti. Kalau ada yang berbuat jahat padanya, dia tidak akan pernah memaafkan. Aku pergi, meninggalkan Bima dalam kegelapan dan ketakutan yang mengelilinginya. Bayangannya memanjang di dinding, terdistorsi dan aneh. Seperti jiwanya saat ini, aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang lagi untuk Bima. Keesokan paginya adalah hari pemakaman. Langit masih menurunkan gerimis, iring-iringan jenazah bergerak pelan menuju pemakaman umum. Mobil jenazah melaju perlahan, menebarkan bunga di atas aspal yang basah. Aku duduk di dalam mobil, memeluk foto Ranti, menatap Bima yang berjalan di depan.
tubuhnya terlihat sangat kurus dan sempoyongan. Setelah jenazah dimakamkan, orang-orang mulai beranjak pulang. Bima masih berdiri di sana, menatap gundukan tanah yang masih baru. Tanah merahnya masih terlihat segar. Ia berdiri lama sekali, entah ingin mengucapkan maaf, atau ingin mengubur selamanya rahasia dosanya di dalam tanah yang dalam itu. Dalam perjalanan pulang, udara di dalam mobil terasa menyesakkan. Ibu mertua terlalu lemah sehingga diantar pulang lebih dulu, menyisakan aku dan Bima di kursi belakang. Sopirnya adalah orang kantor. Ia tidak berani bicara sepatah kata pun. Bima menyandarkan kepalanya di jendela mobil, matanya terpejam. Aku tahu ia tidak tidur, ia hanya lari dari kenyataan. Aku mengeluarkan ponsel dari tas dan memutar rekaman video lama. Bukan video saat ia memotong selang rem, melainkan video-video lama saat kami berlibur, tertawa bahagia. Aku sengaja sedikit mengeraskan suaranya. Tawa Bima di video itu menggema. Sayang, ayo senyum. Aku paling cinta kamu di dunia ini. Suara kebahagiaan masa lalu terdengar begitu tajam di tengah suasana duka saat ini. Bima tersentak, membuka mata dan menatap tajam ponsel di tanganku. Apa yang kamu lakukan? Matikan sekarang. Teriaknya panik dengan suara parau. Aku menatapnya dengan mata polos. Hanya melihat kenangan lama, Mas. Dulu kita bahagia sekali, ya? Kamu begitu manis dan penyayang. Kenapa sekarang semuanya berubah? Bima merebut ponselku, mematikannya, lalu melemparkannya kembali ke pangkuanku. Ia terengah-engah. Jangan ungkit masa lalu. Kamu mau membuatku gila? Aku tidak mau kamu gila, kataku dengan tenang, mengambil ponselku dan memasukkannya ke dalam tas. Aku hanya ingin kamu ingat lagi siapa dirimu yang sebenarnya. Kemana Mas Bima yang dulu? Atau, jangan-jangan hati nuranimu sudah hilang entah kemana? Pertanyaanku tidak menyinggung kejadian spesifik, tetapi membuat tulang punggung Bima merinding. Ia memalingkan wajah keluar jendela, tangannya mencengkeram gagang pintu mobil. Ia takut padaku. Ia benar-benar mulai takut pada istrinya. Ia tidak tahu seberapa banyak yang ku ketahui, rencana apa yang sedang kususun. Ambiguitasku lebih menakutkan daripada tuduhan langsung. Saat tiba di rumah, kami melihat sebuah mobil polisi terparkir di depan gerbang. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ia berhenti, tidak berani melangkah masuk. Aku meliriknya, melihat wajahnya membiru. Wah, ada tamu, ayo kita sambut. Kataku sambil mendorong pelan punggungnya. Bima terhuyung masuk, di ruang tamu sudah ada Inspektur Budi dan seorang polisi muda. Mereka duduk dengan tenang, sedang minum teh. Melihat kami pulang, Inspektur Budi berdiri dan mengangguk hormat. Sekali lagi, turut berduka cita. Saya tahu suasana masih berduka, tetapi ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi untuk melengkapi berkas penyelidikan. Inspektur Budi berkata dengan suara rendah, tetapi matanya yang tajam memindai wajah Bima. Bima duduk di kursi. Kedua tangannya saling bertaut di atas lutut untuk menyembunyikan getarannya. Ia mengambil napas dalam-dalam, memaksakan senyum kaku. Tentu. Pak, silakan tanyakan apa saja. Kami akan kooperatif. Aku duduk di sebelahnya, menuangkan teh lagi untuk para tamu. Ekspresiku tenang dan sewajarnya, seperti seorang wanita yang memahami situasi. Aku tahu, drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Inspektur Budi membuka buku catatannya, membalik halaman demi halaman dengan perlahan. Suara gemerisi kertas terdengar sangat jelas di ruang tamu yang hening. Ia berhenti di satu halaman, mengangkat kepala menatap Bima. Bapak Bima, menurut keterangan awal, mobil Mercy yang kecelakaan itu katanya baru saja diservis. Bisa ingat di bengkel mana dan kapan tepatnya? Bima tergagap. Mana mungkin ia tahu? Mobil itu aku yang mengurus, aku yang membawa ke bengkel. Ia hanya memakainya untuk pamer, sama sekali tidak peduli pada perawatannya. Ia menatapku, memohon bantuan. Aku menimpali dengan lembut. Pak Polisi, mobil kami diservis di bengkel resmi Mercy di Sudirman. Servis terakhir tepat 2 minggu yang lalu. Semua kwitansinya saya simpan. Mobil itu sangat saya rawat, tidak pernah ada masalah. Aku bangkit, berjalan ke laci,
mengeluarkan map berisi surat-surat mobil, dan menyerahkan kwitansi servis yang masih baru kepada Inspektur Budi. Ia menerimanya, memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Terima kasih. Mobil yang baru diservis, sistem pengeremannya juga normal, tapi tiba-tiba blong di turunan, ini sangat aneh. Inspektur Budi beralih menatap Bima, sorot matanya semakin tajam. Hasil olah TKP menunjukkan tidak ada jejak kebocoran minyak rem di jalan sebelum mencapai lokasi. Ini berarti selang rem pecah atau putus mendadak di titik itu. Atau, bisa juga sudah diatur untuk putus pada saat yang tepat. Bima menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti terbakar. Ia berusaha tetap tenang. Maksud Bapak apa? Mobil kan biasa saja mogok di jalan. Namanya juga mesin, kita tidak tahu kapan akan rusak. Mesin memang bisa rusak. Inspektur Budi menutup catatannya, menatap lurus ke mata Bima. Tetapi tim teknis kami menemukan bahwa permukaan potongan di selang minyak rem itu sangat rapi, berbeda dengan retakan akibat usia atau benturan alami. Seperti dipotong. Kata dipotong, jatuh seperti bom di tengah ruang tamu. Wajah Bima pucat pasi. Ia merasa dunia berputar, ingin menyangkal, ingin berteriak, tetapi lidahnya keluh. Dipotong, aku berseru, menutup mulut seolah sangat terkejut. Ya Tuhan, bagaimana bisa? Siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu? Mobil saya kan selalu di rumah. Tidak mungkin ada orang luar yang menyentuhnya. Kecuali, aku menghentikan kalimatku, melirik Bima sekilas, lalu buru-buru menunduk, seolah-olah aku baru saja salah bicara. Inspektur Budi tidak melewatkan momen itu dan langsung mendesak. Kecuali siapa, Bu Alia? Tolong sampaikan, ini bisa jadi petunjuk penting. Aku ragu-ragu, memasang ekspresi bingung. Tidak ada apa-apa. Pak? Maksud saya? Hanya orang rumah yang biasa keluar masuk garasi. Tapi kan tidak mungkin keluarga sendiri yang melakukannya. Mungkin ada maling, atau orang yang tidak suka dengan keluarga kami. Ucapanku seolah membelanya, tetapi justru semakin memojokkan Bima, hanya orang rumah yang biasa keluar masuk garasi. Malam itu, di rumah hanya ada dia dan aku. Aku tertidur pulas, dan menurutnya, ibunya sudah tua dan lemah, maka, satu-satunya anggota keluarga yang bisa memegang pemotong dan merusak selang rem adalah dia. Inspektur Budi mengangguk, matanya menunjukkan bahwa ia sedang berpikir keras. Ia menoleh pada polisi muda di sebelahnya. Catat. Kita perlu memeriksa rekaman CCTV keluarga untuk memastikan apakah ada orang asing yang masuk ke garasi dalam 24 jam sebelum kendaraan berangkat. Mendengar kata CCTV, Bima seperti disambar petir. Ia teringat sistem kamera yang terpasang rapat di seluruh rumah. Malam itu, apakah ia sudah mematikannya? Ia samar-samar ingat telah mematikan saklar utama di garasi sebelum beraksi. Tapi apakah ia yakin? Atau dalam keadaan mabuk dan tegang, ia lupa? Atau jangan-jangan ada kamera yang beroperasi dengan baterai cadangan yang tidak ia ketahui? Wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menyela. Kamera di garasi rumah kami sudah lama rusak, Pak. Belum sempat diperbaiki. Aku menoleh menatap Bima, mataku membulat seolah kaget. Loh, Mas? Kan sudah aku panggil teknisi untuk memperbaikinya. Kamu lupa? Aku bahkan sudah cek dari ponselku, gambarnya jelas sekali. Kebohonganku adalah belati yang menusuk jantung Bima. Aku sedang mendorongnya ke jalan buntu. Aku ingin melihat bagaimana ia akan berkelit. Sebenarnya, aku sudah menyalin video itu ke USB rahasia dan menghapus data di sistem keesokan paginya agar ia tidak curiga. Tapi sekarang, aku sedang melempar umpan. Bima menatapku tajam, matanya penuh kebencian dan ketakutan. Ia sadar, istrinya yang dulu penurut dan lembut kini selangkah demi selangkah mendorongnya ke ambang kematian. Inspektur Budi mengamati sikap kontradiktif kami berdua dan tersenyum penuh arti. Jadi kameranya berfungsi normal ya, Bu Alia? Bagus. Kami akan periksa datanya. Jika tidak ada orang asing yang masuk, maka lingkup terduga akan sangat menyempit. Ia bangkit dan merapikan seragamnya. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Kami akan datang lagi. Permisi. Dua polisi itu menghilang di balik gerbang, menyisakan aku dan Bima di ruang tamu.
Suasana begitu hening hingga suara detak jam pun terdengar. Bima perlahan menoleh padaku. Wajahnya terdistorsi, suaranya keluar dari sela-sela gigi yang terkatup. Kamu mau membunuhku, ya? Kenapa kamu bilang kameranya berfungsi? Kamu mau lihat aku membusuk di penjara? Aku tidak lagi takut atau ragu. Aku berdiri tegap, menatapnya dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Mas Bima, aneh sekali bicaramu. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa harus takut dengan apa yang terekam di kamera? Atau, jangan-jangan kamu memang melakukan sesuatu pada mobilku? Bima kehilangan kata-kata. Ia tidak berani mengaku. Ia menatapku dengan mata penuh ketidakberdayaan dan kebencian. Ia tahu, ia telah masuk ke dalam perangkap tak terlihat yang kubuat. Perangkap yang terjalin dari keheningan, kemunafikan, dan kebohongan manis yang mematikan. Ia menggeram marah, lalu berlari keluar rumah, menyalakan mobilnya dan menghilang. Aku menatap punggungnya dan berpikir dalam hati. Larilah, Bima. Jaring langit tidak akan bisa kau hindari. Hukumanmu baru saja dimulai. Setelah pemakaman Ranti, rumah yang tadinya sudah dingin menjadi semakin suram. Musim hujan berlalu dan matahari mulai bersinar, tetapi tidak bisa mengusir suasana menyesakan yang menyelimuti keluarga kami. Bima menjadi pendiam dan murung setelah diinterogasi polisi dan bertengkar denganku hari itu. Ia pergi pagi, pulang larut malam dengan bau alkohol, dan menghindariku seperti wabah. Sementara aku tetap menjalankan kewajibanku sebagai menantu. Pagi hari menyapanya, malam hari menyiapkan obat untuk ibu mertua. Tetapi, pohon ingin diam namun angin tak berhenti bertiup. Kesehatan ibu mertua menurun drastis setelah kehilangan putrinya. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, tubuhnya semakin kurus, tetapi setiap kali melihatku, matanya selalu memancarkan kebencian. Ia butuh sasaran untuk melampiaskan penderitaan dan amarahnya, dan aku menjadi targetnya. Suatu pagi, aku masuk ke kamarnya membawa semangkuk bubur sumsum hangat. Baru sampai di pintu, aku mendengar ia mengerang dan mengutuk. Ya Tuhan, kenapa yang seharusnya mati tidak? Kau ambil, malah putriku yang kau panggil. Dasar pembawa sial masuk ke rumah ini, membuat keluarga hancur berantakan. Aku berhenti, tanganku gemetar hingga mangkuk beradu dengan sendok, menimbulkan bunyi ting. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengubur rasa terhina di dalam dada, dan masuk ke kamar. Ibu, bangun, makanlah sedikit agar bertenaga. Ini masih hangat. Ibu mertua, yang tadinya berbaring membelakangi, mendengar suaraku dan sontak bangun, lalu membanting mangkuk di tanganku ke lantai. Prang! Mangkuk pecah berkeping-keping, kuah panasnya mengenai kakiku, terasa perih, tetapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit di hatiku. Tidak mau. Aku tidak butuh belas kasihanmu, dasar munafik, teriak ibu mertua sambil menunjuk wajahku. Kamu yang membunuh Ranti. Kamu tahu mobil itu rusak, tapi sengaja kamu pinjamkan padanya. Kamu iri pada adik iparmu. Kamu takut dia minta uang, takut hartamu berkurang, jadi kamu membunuhnya lewat tangan orang lain. Aku terperangah. Aku tahu ibu mertua tidak menyukaiku sejak hari pertama aku menikah, tetapi aku tidak menyangka ia bisa sejahat dan sekeji ini. Ibu, kenapa bicara seperti itu? Suaraku tercekat. Bagaimana mungkin saya tega mencelakai Ranti? Mobil saya selalu baik-baik saja, saya tidak tahu kalau mobil itu rusak. Ibu keterlaluan kalau menuduh saya seperti itu. Keterlaluan apanya? Bentak ibu mertua. Kamu anak orang kaya, kamu meremehkan kami yang miskin. Waktu Ranti mau pinjam mobil, kamu sengaja kasih mobil rongsokan biar dia celaka. Kamu tidak suka melihatnya, kan? Aku tahu sifat pelitmu itu. Keributan itu membuat Bima yang ada di kamar sebelah datang. Ia berdiri di ambang pintu, melihat pecahan mangkuk di lantai, ibu tuanya yang berteriak-teriak, dan istrinya yang menangis. Ada apa ini, Bu? Pagi-pagi sudah ribut, suara Bima terdengar lelah dan jengkel. Melihat putranya, ibu mertua semakin menjadi-jadi, menangis lebih keras. Bima, lihat kelakuan istrimu ini. Dia mau ibu cepat mati biar tidak jadi beban. Belum cukup dia membunuh adikmu, sekarang dia mau membunuh ibu juga. Bima menatapku dengan pandangan rumit. Ia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi.
Ia tahu aku tidak bersalah secara langsung atas kematian Ranti, dan biang keladi tragedi ini adalah dirinya sendiri. Tetapi ia pengecut. Ia tidak berani membelaku. Membelaku berarti mengakui bahwa mobil itu rusak bukan karena kesalahanku. Lagi pula, membiarkan ibunya membenci dan mencurigaiku adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari dirinya. Sudahlah, bereskan saja, ibu sedang sedih, kamu mengertilah sedikit. Bima hanya mengucapkan satu kalimat acuh tak acuh, lalu berbalik pergi, meninggalkanku yang berdiri di antara pecahan beling. Aku membungkuk, memunguti pecahan itu satu persatu, air mataku menetes ke lantai. Aku menangis bukan karena lemah, tetapi karena kasihan pada diriku sendiri, kasihan pada cinta buta seorang ibu, dan kasihan pada kekejaman seorang suami. Ibu. Apakah ibu tahu bahwa putra kesayangan yang ibu bela mati-matian itulah yang mendorong putri ibu ke dasar jurang? Ibu menuduhku pembunuh, padahal pembunuh yang sebenarnya hidup satu atap dengan ibu, makan masakan ibu, dan memanggil ibu-ibu. Kekejaman ibu mertua justru semakin menguatkan tekadku. Aku tidak akan hancur. Aku akan berdiri tegar dan melihat bagaimana ia akan menghadapi putranya saat kebenaran terungkap. Pada acara tahlilan 7 hari Ranti, cukup banyak kerabat dan tetangga yang datang untuk berdoa. Ibu mertua, meskipun lelah, memaksakan diri untuk duduk di ruang tamu. Ia ingin menunjukkan pada orang-orang betapa menderitanya dia, dan menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukanku di depan kerabat. Setelah acara doa selesai, saat semua orang sedang minum dan mengobrol, ibu mertua mulai bercerita sambil terisak-isak. Aduh, keluarga kami ini memang tidak punya keberuntungan. Anak dibesarkan dengan susah payah, belum sempat berbakti sudah meninggal muda, tapi kematiannya ini sangat tidak wajar. Naik mobil miliaran rupiah, kok bisa remnya blong? Entah mobilnya yang jelek, atau ada orang tidak punya hati yang memberikan mobil rusak pada adik iparnya hingga celaka. Kata-katanya yang menyindir membuat ruang tamu seketika hening. Tatapan penasaran dan kasihan tertuju padaku yang sedang menuangkan air. Terdengar bisikan-bisikan. Pasti menantunya yang dimaksud, katanya orang kaya memang pelit, jangan-jangan benar. Kakak ipar dan adik ipar kan memang seperti kucing dan anjing. Aku meletakkan teko di meja dan berdiri tegak dengan tenang. Aku tahu, jika aku diam sekarang, berarti aku secara tidak langsung mengakui fitnahan itu. Kehormatanku, dan yang lebih penting, kehormatan orang tuaku, tidak mengizinkanku untuk menunduk. Aku berjalan ke hadapan ibu mertua, menangkupkan kedua tangan dengan sopan. Ibu, dan bapak ibu sekalian, sama seperti ibu yang sedih karena kehilangan Ranti, saya juga sangat sedih. Dia masih muda, darah daging keluarga kita. Tetapi jika ibu mengatakan saya memberikan mobil rusak pada adik, itu sangat tidak adil. Aku memandang berkeliling, suaraku jelas dan tidak bergetar sedikit pun. Seperti yang kita semua tahu, mobil itu hadiah pernikahan dari orang tua saya. Saya merawatnya seperti emas. Rutin membawanya ke bengkel resmi untuk perawatan menyeluruh. Semua bukti kwitansi dan dokumennya ada. Jika Bapak Ibu ingin lihat, bisa saya tunjukkan sekarang. Hari itu, saya seharusnya pergi, tetapi Ranti ingin meminjamnya karena mau foto-foto dengan teman-temannya. Saya mengalah karena sayang pada adik. Jika saya tahu mobil itu rusak, apakah saya berani memakainya sendiri? Apakah saya akan meminjamkannya pada adik dengan risiko dituduh membunuh? Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke mata ibu mertua, lalu berkata dengan suara rendah penuh duka. Ibu, saya sudah menjadi menantu di rumah ini selama 5 tahun. Bagaimana saya hidup? Ibu dan Mas Bima paling tahu. Menyiapkan makanan, merawat ibu saat sakit, tidak pernah sekalipun saya mengeluh. Dalam urusan uang, saya juga tidak pernah pelit pada ibu dan Ranti. Kenapa ibu bisa berpikir saya sejahat itu? Saya juga manusia, Bu, punya hati. Mana mungkin saya tega mencelakai nyawa orang? Kata-kataku yang tulus dan beralasan membuat suasana di ruangan itu berubah. Bisik-bisik berhenti. Beberapa ibu-ibu tetangga mulai mengangguk. Benar juga kata Alia. Bu Wati, anak sebaik itu, apalagi dari keluarga terdidik, mana mungkin melakukan perbuatan terkutuk. Iya, kecelakaan itu ya musibah saja. Jangan karena terlalu sedih jadi berpikir yang tidak-tidak, kasihan menantunya. Menurutku, di kompleks ini,
Alia itu menantu paling pengertian, Bu Wati saja yang terlalu keras. Ibu mertua kehilangan kata-kata. Ia ingin menggunakan opini publik untuk menjatuhkanku, tetapi malah terpukul balik oleh ketulusan dan logikaku yang tajam. Wajahnya membiru karena marah, tetapi melihat tatapan simpati orang-orang padaku, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain membuang muka. Bima duduk di sudut rumah, menyaksikan semuanya. Ia menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menjadi takut padaku. Ia sadar, istrinya bukan lagi wanita lemah yang menangis diam-diam di dapur. Aku kini telah menjadi seperti bambu, lentur namun kuat, tidak akan tumbang oleh badai. Dan yang lebih penting, aku berdiri di sisi terang, sementara dia dan ibunya semakin tenggelam dalam kegelapan. Setelah acara 7 harian selesai, aku meminta izin pada ibu mertua dan Bima untuk pulang ke rumah orang tuaku selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Bima langsung setuju. Ia ingin menghindariku sejauh mungkin. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan cara menghadapi polisi. Aku naik taksi ke rumah orang tuaku di Menteng. Begitu melihat ayah yang sedang merawat bonsai di taman, aku menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Semua kemarahan dan penderitaan yang kutahan selama ini meledak. Ayah, Pak Hartono, meletakkan guntingnya dan bergegas memelukku. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menepuk-nepuk bahuku yang bergetar. Sudah sampai di rumah ayah, semua akan baik-baik saja, menangislah sepuasnya. Malam itu, di ruang kerja ayah, aku menceritakan semuanya, perselingkuhan Bima, keserakahannya, dan bagaimana aku melihatnya memotong selang rem melalui kamera. Aku menunjukkan USB berisi rekaman yang telah kusembunyikan. Setelah selesai menonton, wajah ayah yang biasanya ramah menjadi keras, matanya yang berpengalaman memancarkan kemarahan yang luar biasa. Ia memukul meja dengan keras. Binatang, aku salah menilai orang dan mempercayakan putriku padanya. Bukan hanya tidak tahu berterima kasih, dia juga iblis yang tidak punya hati nurani. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir. Rokok di tangannya menyala merah. Selama puluhan tahun di dunia bisnis, ayah telah menghadapi banyak musuh, tetapi tidak pernah ia merasa jijik seperti ini, karena yang satu ini adalah menantunya, orang yang tidur seranjang dengan putrinya. Ayah, aku mau segera lapor polisi, biar dia dihukum setimpal atas kematian Ranti dan percobaan pembunuhan terhadapku, kataku dengan tegas. Ayah berbalik, meletakkan tangannya di bahuku dan berkata setelah berpikir panjang. Melapor polisi itu pasti. Tapi, nak, hukum butuh bukti yang lebih kuat. Video ini memang menunjukkan dia memotong selang rem. Tapi dia bisa saja berkelit dengan alasan sedang memperbaiki mobil atau rekamannya direkayasa. Pengacaranya pasti akan mencari cara untuk lolos. Selain itu, kamu harus mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aset yang telah kamu dan keluarga kita tanamkan di perusahaan itu tidak boleh jatuh ke tangannya. Ia menatapku dalam-dalam. Untuk menangkap ular, kita harus memukul kepalanya. Dia gila harta, jadi kita harus menghukumnya dengan uang. Dia ingin kehormatan, jadi kita harus membuatnya kehilangan segalanya. Dengarkan ayah, kita akan lakukan dari dua sisi. Satu sisi, kita kumpulkan bukti hukum yang lebih kuat. Sisi lain, kita tekan dia secara finansial, pojokkan dia sampai dia membuka kedoknya sendiri. Malam itu, aku dan ayah memeriksa kembali seluruh pembukuan perusahaan logistik yang dikelola Bima. Ayah memanggil pengacara pribadinya dan kepala akuntan kepercayaannya untuk bekerja secara rahasia. Dengan pengalamannya yang tajam, ayah dengan cepat menemukan celah-celah fatal dalam laporan keuangan. Ketemu. Ayah menunjuk serangkaian angka. Anak ini membuat kontrak-kontrak fiktif untuk mengeluarkan uang. Biaya perawatan kendaraan, bahan bakar, pembelian suku cadang, semuanya digelembungkan berkali-kali lipat. Dan yang paling mencurigakan, 3 hari yang lalu, ada dana sebesar 2 miliar rupiah ditransfer dari rekening perusahaan ke sebuah perusahaan fiktif. 3 hari yang lalu. Itu adalah hari setelah Ranti meninggal. Aku terkejut. Dia sedang menyiapkan jalan keluar. Benar. Ayah mengangguk, matanya tajam. Dia pikir kalau rencananya gagal, dia bisa kabur membawa uang itu, tapi dia salah. Dia pikir bisa membodohi ayahmu ini. Nak, besok kembalilah ke rumah mertuamu. Tetaplah berperan sebagai istri yang berbakti. Dari sini,
ayah akan memutus aliran dananya. Kita lihat bagaimana binatang itu meronta saat kehabisan uang. Aku menatap ayah, merasa lebih aman dari sebelumnya. Dengan ayah di sisiku, aku merasa seperti memiliki 1000 pasukan. Mas Bima, kamu salah telah macam-macam dengan keluarga ini. Kamu pikir kamu pemburu, tapi sekarang kamu akan tahu bahwa kamulah mangsanya. Setelah dari rumah orang tua, aku kembali ke rumah mertua dengan mentalitas yang sama sekali berbeda. Di permukaan, aku tetaplah menantu penurut yang menahan caci maki ibu mertua dan sikap dingin suami. Tapi di dalam, aku adalah seorang pemburu yang dengan sabar menunggu mangsanya masuk perangkap. Ayah menugaskan Pak Hong, sahabat lamanya dan penasihat hukum paling terpercaya keluarga, untuk membantuku secara diam-diam. Kami tidak bertemu secara terbuka, hanya bertukar informasi melalui email terenkripsi atau pertemuan singkat di kafe yang sepi. Sore itu, Bima menelepon, mengatakan tidak akan makan malam di rumah karena ada urusan dengan klien. Aku tahu persis kemana ia pergi. Ia pergi ke apartemen mewah yang ia sewakan untuk kekasih mudanya. Ia butuh tempat pelarian, tempat untuk memulihkan harga dirinya yang terluka dan ketakutan, tetapi ia tidak tahu. Kelengahannya ini justru menjadi kesempatan emas bagiku. Aku duduk di ruang kerja di rumah, menyalakan komputer dan masuk ke sistem manajemen internal perusahaan logistik dengan akun administrator yang Bima pikir hanya ia yang tahu. Ia terlalu ceroboh. Ia lupa bahwa di awal pendirian perusahaan, akulah yang membangun sistem ini. Layar dipenuhi angka dan grafik yang rumit. Dengan latar belakang pendidikanku di bidang keuangan, mataku dengan cepat menangkap keanehan dalam aliran dana. Bima sangat licik. Ia tidak menarik uang dalam jumlah besar sekaligus, melainkan memecahnya menjadi banyak pos pengeluaran. Biaya perbaikan kendaraan, bahan bakar, biaya representasi, hadiah. Semua pengeluaran ini dilengkapi dengan kwitansi dan bukti pendukung. Terlihat sangat legal di permukaan, tetapi kebohongan tidak bisa menutupi langit. Pak Hong mengirimkan daftar perusahaan rekanan yang sering menerima transfer dana dari Bima. Aku mulai memeriksa nomor registrasi dan alamat perusahaan-perusahaan ini, PT Berkah Jaya Abadi. Alamat, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Aku tersenyum tipis. Aku tahu alamat ini. Ini adalah kampung halaman kekasih Bima. Aku dengan cepat mengetik di keyboard, mencari informasi lebih lanjut. Direktur perusahaan, Sanusi. Nama yang asing. Tetapi saat aku mencocokkan nomor KTP Pak Sanusi ini dengan data mantan karyawan di perusahaan, aku terkejut. Pak Sanusi adalah paman dari kekasihnya itu. Bagaimana mungkin seorang petani yang seumur hidupnya hanya berurusan dengan tanah bisa mengelola perusahaan pemasok suku cadang dengan omzet miliaran rupiah setiap bulan? Semakin dalam aku menggali, semakin aku merinding melihat kecermatan Bima. Ia telah merencanakan ini sejak setahun yang lalu. Ia mendirikan perusahaan fiktif atas nama keluarga kekasihnya, lalu menyedot dana perusahaan keluarga kami melalui kontrak palsu. Dan yang membuatku paling terkejut adalah jumlah terakhir, 2 miliar rupiah. Itu adalah dana yang ditransfer pada hari kecelakaan Ranti, dengan kedok uang muka pembelian armada truk baru. Kenapa harus hari itu? Kenapa ia begitu terburu-buru memindahkan uang dalam jumlah besar tepat setelah adiknya meninggal? Jawabannya hanya satu. Dia takut. Dia takut kejahatannya terbongkar. Takut ditangkap, jadi ia menyiapkan dana untuk melarikan diri. Ia berencana meninggalkan aku, meninggalkan ibunya yang tua dan sakit, lalu hidup berfoya-foya dengan kekasihnya menggunakan uang hasil jerih payah keluarga kami. Aku menyimpan semua tangkapan layar dan dokumen elektronik sebagai bukti. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena marah. Mas Bima, kamu tidak hanya kejam pada istrimu, keji pada adikmu, tetapi juga serakah dan hina sampai ke tulang sumsum. Kamu pikir 2 miliar ini akan memberimu kehidupan mewah? Tidak. Uang itu akan menjadi borgol di pergelangan tanganmu. Aku mengirim semua data itu kepada Pak Hong dengan pesan tambahan. Bukti penggelapan sudah cukup, silakan lanjutkan ke tahap berikutnya. Om. Di luar, awan hitam menggumpal, pertanda badai besar akan segera datang. Tetapi badai di hatiku sudah reda, menyisakan tekad yang dingin dan jernih. Keesokan paginya, Bima pulang dengan penampilan kuyu, pakaiannya kusut. Ia melihatku,
lalu membuang muka dan langsung naik ke kamar tidur. Ia bilang lelah dan butuh istirahat, tetapi aku tahu ia sedang gelisah. Ia sedang menunggu konfirmasi dari bank bahwa transfernya telah berhasil. Sekitar pukul 10 pagi, saat aku sedang mengupas buah untuk ibu mertua, ponsel Bima berdering tanpa henti. Ia turun dari lantai atas dengan wajah panik, ponsel di tangannya. Ia tidak langsung menjawab, melainkan berjalan ke halaman, melihat sekeliling, baru kemudian mengangkat telepon. Aku bersembunyi di balik jendela, menahan napas dan memasang telinga. Halo? Apa? Rekeningnya dibekukan? Bagaimana kalian bekerja? Teriak Bima ke telepon. Suaranya pecah karena marah dan takut. Perintah pengadilan? Pengadilan mana? Apa salahku sampai rekeningku dibekukan? Kalian pasti salah. Cek lagi sekarang. Apa? Atas permintaan Alia? Istriku? Bima terkulai lemas. Ponselnya jatuh ke lantai halaman. Ia terpaku di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Ia perlahan menoleh ke arah rumah, tatapannya seolah menembus dinding untuk mencariku. Aku berjalan keluar. Di tanganku masih ada sepiring jeruk yang sudah dikupas, wajahku tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ada apa? Mas? Kenapa teriak-teriak? Ibu sedang tidur. Aku bertanya dengan suara lembut. Bima berlari dan mencengkeram kerah bajuku, matanya merah menyala. Perempuan licik, apa yang kamu lakukan pada rekeningku? Berani-beraninya kamu membekukan asetku? Aku tidak goyah sedikit pun, menatap lurus ke matanya dan menepis tangannya. Lepaskan. Sakit. Asetmu? Lucu sekali. Itu adalah harta bersama, modalnya dari orang tuaku. Belakangan ini aku lihat banyak pengeluaran tidak jelas, dan kamu mentransfer uang dalam jumlah besar tanpa berdiskusi denganku. Sebagai manajer keuangan, aku berhak melindungi aset bersama untuk mencegah kerugian. Kamu memata-mataiku? Geram Bima. Napasnya berbau alkohol basi. Bukan memata-matai, kataku dengan tegas sambil merapikan kerah bajuku. Hanya melakukan tugasku sebagai istri dan pemegang saham perusahaan. Untuk apa uang 2 miliar itu? Untuk membiayai perempuan lain? Atau untuk kabur? Aku menghentikan kalimatku, menatapnya dengan pandangan yang seolah menembus isi hatinya. Bima tersentak mundur. Ia mengerti apa yang kusindir. Ia sadar aku tahu jauh lebih banyak dari yang ia kira. Pembekuan aset ini bukan hanya untuk mengamankan uang, tetapi juga sebuah pesan peringatan, sebuah deklarasi perang dariku. Jangan asal bicara. Aku mentransfer uang itu untuk uang muka kontrak mobil, untuk ekspansi bisnis. Ia berusaha berkelit, tetapi suaranya sudah tidak bertenaga. Beli mobil apa dengan mentransfer ke perusahaan milik Pak Sanusi di Ciamis? Beli mobil, atau cuci uang? Aku melepaskan pukulan telak. Nama Sanusi seperti palu yang menghantam kepala Bima. Ia hancur. Ia tahu ia sudah terbongkar sepenuhnya, semua rencananya ada dalam genggamanku. Ia mengira aku adalah seekor rusa yang naif, tetapi ternyata aku adalah pemburu berpengalaman yang telah memasang jaring. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dengan langkah gontai. Ia keluar gerbang dan menaiki motor bututnya. Karena mobil kantor sudah kutarik kembali. Ia menghilang dengan kecepatan tinggi. Aku menatap punggungnya dan berpikir dalam hati. Pergilah, Bima. Tanpa uang dan kekuasaan, apakah kekasihmu itu akan tetap setia? Saat kantongmu kosong, kamu akan melihat wajah kehidupan yang sebenarnya. Bima tidak pulang seharian itu. Tengah malam, saat jam berdentang 12 kali, terdengar suara gerbang besi digedor-gedor dengan keras. Bima pulang, tetapi bukan lagi dalam keadaan takut, melainkan seperti binatang buas yang terluka, gila, dan lepas kendali. Ia menggedor pintu sambil berteriak, "Buka pintu, perempuan sialan, buka, aku akan membunuhmu. Membunuh kalian semua." Aku, yang sedang tidur di kamar untuk menjaga ibu mertua, terbangun kaget. Ibu mertua juga terkejut dan bergumam, "Ada apa? Kenapa Bima seperti itu?" Aku menenangkannya. "Ibu tenang saja di sini. Kunci pintu. Biar saya yang lihat." Aku pergi ke ruang tamu dan menyalakan semua lampu. Bima berhasil masuk melalui pintu samping dengan kunci cadangan,
berjalan sempoyongan. Di tangannya ada sebuah botol minuman kosong, matanya merah menyala, rambutnya acak-acakan. Pakaiannya kotor, sepertinya ia terjatuh di suatu tempat. Begitu melihatku, ia seperti banteng melihat kain merah, berlari dan mengayunkan botol itu. Aku cepat-cepat menghindar. Botol itu menghantam dinding dan pecah berkeping-keping. Serpihan kaca berhamburan. Kamu yang membuatku terpojok. Uangku kamu bekukan? Melaporkanku ke polisi? Kamu mau membunuhku, kan? Ia berteriak sambil menangis. Ternyata bukan hanya asetnya yang dibekukan, ia juga baru saja dipanggil lagi oleh polisi untuk diinterogasi karena temuan aneh pada selang rem. Ia tertekan dari dua sisi. Ekonomi hancur, hukum mencekik lehernya. Dan yang lebih menyakitkan, saat ia mendatangi kekasihnya untuk mencari uang dan pelipur lara, perempuan itu, begitu tahu ia bangkrut dan terlibat kasus pembunuhan, berubah sikap dan mengusirnya. Ia telah kehilangan segalanya. Kehilangan adik, kehilangan uang, kehilangan cinta, dan sebentar lagi akan kehilangan kebebasan. Keputusasaan telah membuatnya gila. Sadar? Mas Bima, teriakku dengan tegas. Itu semua akibat perbuatanmu sendiri. Kenapa menyalahkanku? Siapa yang menyuruhmu serakah? Siapa yang menyuruhmu mencelakai istri dan membunuh adikmu? Lihat dirimu, apa kamu masih terlihat seperti manusia? Diam. Aku akan membunuhmu. Setelah membunuhmu, aku akan bunuh diri. Ia mengambil pisau buah di atas meja dan berlari ke arahku. Aku ketakutan. Mundur hingga hampir tersandung kaki kursi. Tepat di saat kritis itu, terdengar teriakan keras dari arah tangga. Berhenti, anak durhaka, ibu mertua. Ia berdiri di bawah tangga, gemetar, berpegangan pada tongkatnya. Ia telah melihat semuanya. Ia melihat putra kesayangannya mengangkat pisau untuk membunuh istrinya. Ibu, minggir. Aku harus membunuh perempuan ini. Dia yang menghancurkan hidupku. Bima berhenti sejenak, tetapi tangannya yang memegang pisau masih gemetar. Bukan dia yang menghancurkanmu. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, nak. Ibu mertua terisak. Berjalan dengan susah payah mendekati putranya. Belum cukup kamu membunuh Ranti? Sekarang, kamu mau membunuh istrimu juga? Mau membunuh ibumu juga? Kamu mau memusnahkan keluarga ini? Kata-kata ibu mertua seperti siraman air es di wajah Bima. Ia terperangah. Ibunya juga tahu bahwa ia yang membunuh Ranti? Ibu? Apa maksud ibu? Pisau di tangan Bima jatuh ke lantai dengan bunyi klang. Kamu pikir ibu sudah tua, buta dan tuli? Ibu mertua jatuh terduduk di lantai, memukul-mukul dadanya. Kamu pikir ibu tidak tahu apa yang kamu lakukan malam itu? Ibu lihat kamu diam-diam di garasi, ibu kira kamu sedang memperbaiki mobil. Ya Tuhan, ternyata anakku seorang pembunuh. Kebenaran terungkap. Ibu mertua sudah lama curiga, tetapi karena cinta buta seorang ibu, ia memilih diam, bahkan membelanya dan menyalahkanku untuk menutupi dosa putranya. Tetapi saat melihat putranya mengamuk di luar kendali, hati nuraninya sebagai seorang ibu akhirnya terbangun. Bima berlutut di depan ibunya, memeluk kakinya dan menangis seperti anak kecil. Tangisan penyesalan yang terlambat dan keputusasaan yang luar biasa. Aku menatap ibu dan anak itu, merasakan kepahitan yang mendalam. Tragedi keluarga ini telah mencapai puncaknya. Rumah mewah ini kini hanya berisi kehancuran, moralitas yang terkoyak, dan bayang-bayang hukum yang semakin mendekat. Dari luar gerbang, terdengar suara sirene polisi yang meraung-raung. Tetangga yang mendengar keributan telah melapor. Bima mengangkat kepala. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, waktunya telah tiba. Sirene memecah keheningan malam. Lampu biru dan merahnya menyorot masuk melalui jendela, menari-nari di dinding putih seperti arwah yang menuntut balas. Bima terpaku di tengah ruang tamu, wajahnya sepucat mayat. Pisau yang tadi dipegangnya jatuh ke lantai dengan bunyi klang yang kering, menandakan kehancuran total seorang pria arogan. Ibu mertua masih terduduk di lantai, memegangi dadanya, napasnya terengah-engah. Air mata mengalir tanpa henti di wajah tuanya yang keriput. Ia menatap putra satu-satunya, pandangannya campur aduk antara sakit dan putus asa.
Ia telah terlalu lama memanjakannya, dan kini karma itu harus ditanggung oleh seluruh keluarga. Pintu depan digedor dengan keras. Polisi. Buka pintu. Aku melirik Bima. Ia gemetar, matanya liar mencari jalan keluar. Ia melirik ke pintu belakang, lalu ke ibunya. Ibu, ayo kita pergi. Kita harus kabur. Aku tidak mau ditangkap. Bima berlari hendak menarik ibunya berdiri. Kamu sudah gila, Bima. Mau lari kemana? Isak ibunya. Menepis tangan putranya. Aku berjalan dan membuka pintu. Inspektur Budi dan 2 orang polisi masuk, mereka berseragam lengkap, dengan wajah serius. Ia memindai pemandangan yang kacau, vas bunga yang pecah, pisau di lantai, dan Bima yang meringkuk di sudut. Bima, Anda kami tangkap atas dugaan keterlibatan dalam kematian saudari Ranti, Inspektur Budi mengumumkan dengan suara tegas dan berwibawa. Bima terlonjak mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Ia berteriak, saya tidak melakukan apa-apa. Kalian tidak punya bukti. Kecelakaan itu karena mobilnya rusak, ini salah istri saya. Dia yang memberikan mobil rusak pada adik saya. Tangkap dia? Kenapa tangkap saya? Di saat terakhir pun, ia masih licik mencoba melemparkan kesalahan padaku. Inspektur Budi tersenyum sinis, mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Hasil laboratorium forensik sudah keluar. Selang rem di mobil itu putus bukan karena aus, melainkan dipotong dengan rapi menggunakan alat potong. Potongannya masih sangat baru, dan di selang itu ditemukan jejak logam yang cocok dengan perkakas khusus yang kami temukan di garasi rumah Anda. Bagaimana Anda menjelaskannya? Bima kehilangan kata-kata, keringat dingin mengalir deras. Ia tergagap. Saya tidak tahu. Mungkin maling, atau orang yang benci keluarga kami. Maling? Kata Inspektur Budi dengan keras. Kami sudah memeriksa semua CCTV di lingkungan ini. Tidak ada orang asing yang masuk ke rumah Anda dalam 24 jam sebelum kejadian. Hanya orang rumah. Bima menatapku dengan mata penuh kebencian. Dia, Alia, dia yang memotong selang rem untuk mencelakai adik saya. Dia benci Ranti, dan sebagai pemilik mobil, dia bisa keluar masuk garasi kapan saja. Aku, yang sejak tadi diam, perlahan melangkah maju. Aku menatap Bima, mataku tidak lagi menyimpan sisa cinta. Hanya ada rasa kasihan pada seorang manusia hina. Mas Bima, kamu benar. Hanya orang rumah yang bisa melakukannya. Dan kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku mengeluarkan sebuah USB hitam kecil dari saku piyamaku dan meletakkannya di meja di depan inspektur. Pak polisi, ini buktinya. Kamera CCTV di garasi tidak rusak seperti yang dikatakan suami saya. Saya sudah menyimpan rekaman malam itu. Aku menoleh pada Bima, suaraku dingin. Mau lihat lagi bagaimana kamu merangkak di bawah mobil jam 3 pagi dengan pemotong? Mau dengar lagi apa yang kamu bisikkan di telingaku saat kamu pikir aku tidur? Selamat tidur, sayang. Besok kan mau pergi jauh? Ingat, mendengar ini, Bima roboh seolah pohon yang tercerabut dari akarnya. Ia menatapku lekat-lekat, mulutnya ternganga tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia kini mengerti segalanya. Sejak awal, ia hanyalah boneka di tanganku. Aku tahu segalanya, tetapi aku diam, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan pukulan mematikan. Kamu iblis, rintihnya putus asa. Bukan, aku manusia, jawabku tegas. Dan kaulah iblisnya, yang membunuh adikmu dan mencoba membunuh istrimu. Inspektur Budi mengangguk pada bawahannya. 2 polisi mendekat, mengeluarkan borgol yang berkilauan. Bima, Anda ditahan. Tetapi saat borgol itu nyaris menyentuh pergelangan tangannya, Bima, dengan kekuatan seorang binatang yang terpojok, tiba-tiba bangkit. Ia mendorong seorang polisi muda, menyambar vas bunga di lemari pajangan dan melemparkannya ke arah kami untuk menghalangi jalan, lalu berlari secepat kilat ke pintu belakang dan menghilang ke dalam kegelapan. Semua terjadi begitu cepat. Kejar! Dia lari ke halaman belakang. Teriak Inspektur Budi sambil mencabut pistolnya dan mengejar. Aku memapah ibu mertua. Ia gemetar, bergumam, ya Tuhan. Mau lari kemana anak itu? Menambah dosa saja. Di luar gelap gulita, halaman belakang rumah terhubung dengan gang kecil yang menuju ke tepi sungai. Bima, yang sejak kecil akrab dengan geografi daerah itu,
dengan lincah menyelinap di antara semak-semak. Anjing-anjing di seluruh kompleks menggonggong. Bima berlari sekuat tenaga. Ia tidak punya rencana, hanya naluri untuk hidup. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, pulang kampung. Di sana ada rumah leluhurnya, ada sebuah bunker rahasia di bawah tanah yang pernah diceritakan ayahnya. Ia berencana bersembunyi di sana, lalu mencari jalan untuk menyeberang ke Malaysia. Ia berlari ke jalan besar dan menghentikan sebuah taksi yang sedang menunggu penumpang. "Ke Ciamis. Cepat, kubayar 2 kali lipat," teriaknya sambil melemparkan segepok uang tunai yang sempat ia ambil ke jok. Mobil melesat menembus malam. Bima meringkuk di kursi belakang, menoleh ke belakang, melihat rumahnya yang menjauh. Apakah ia berhasil kabur? Ia menghela napas lega, tetapi jantungnya masih berdebar kencang. Tetapi Bima salah. Jaring langit itu luas. Inspektur Budi sudah mengantisipasi kemungkinannya untuk kabur. Begitu ia lari, perintah penangkapan darurat disebar ke seluruh gerbang kota dan pos polisi lalu lintas. Taksi yang membawa Bima baru berjalan sekitar 30 km. Saat tiba di gerbang tol, jalannya sudah diblokir. Lampu sorot mobil polisi menyilaukan, suara pengeras suara menggema, taksi di depan, menepi. Penumpang di dalam, angkat tangan dan menyerah. Bima berteriak gila pada sopir, "Terobos? Terobos? Kuberi kau uang." Tetapi sopir tua itu, melihat kepungan polisi dan senjata yang sudah terkokang, ketakutan, mengerem mendadak, membuka pintu dan lari keluar dengan kedua tangan di atas. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya dipaksa." Bima terperangkap di dalam mobil. Di depan ada palang, di belakang mobil polisi, di samping hanya kegelapan sawah. Ia terpojok, pintu mobil dibuka paksa, Bima diseret keluar, wajahnya dibenamkan ke aspal yang dingin. Borgol yang dingin menjepit pergelangan tangannya. Kali ini, tidak ada jalan untuk lari. Di waktu yang sama, di rumah, aku menerima telepon dari Inspektur Budi, tersangka sudah kami tangkap di gerbang tol. Besok pagi, silakan datang ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Aku menutup telepon dan menoleh pada ibu mertua. Ia duduk termenung di kursi, matanya kosong. Ia tidak menangis lagi. Rasa sakitnya telah melampaui batas air mata. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia telah kehilangan kedua anaknya. Satu terkubur di dalam tanah yang dingin, satu lagi akan terkubur di dalam penjara. "Ibu," panggilku pelan. Ibu mertua menatapku, bibirnya yang gemetar bergerak. "Alia? Maafkan ibu," permintaan maaf yang terlambat dari seorang ibu mertua yang kejam. Aku tidak merasa puas, justru merasakan beban yang berat. Jika saja ia menyadari ini lebih awal, jika saja ia mengajari putranya untuk merasa cukup, tragedi ini mungkin tidak akan terjadi. Keesokan paginya, di ruang interogasi, Bima duduk di kursi besi yang dingin, kedua tangannya diborgol ke meja. Hanya dalam semalam, ia tampak menua 10 tahun. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, wajahnya kuyu, tidak ada lagi sisa-sisa penampilan necis dan arogannya. Di hadapan penyidik, ia menunduk, dengan suara pelan mengakui semua kejahatannya. Aku dan ibu mertua duduk di ruang observasi di balik kaca satu arah. Ibu mertua mencengkeram sandaran kursi, menahan napas setiap kali mendengar pengakuan putranya. "Saya punya banyak utang judi di luar, dan juga harus membiayai kekasih saya. Istri saya mengelola keuangan dengan ketat, jadi saya tidak bisa mengambil uang. Karena terdesak, saya melakukan itu." Bima mengaku dengan suara datar seperti mesin. "Kenapa Anda memilih cara memotong selang rem mobil istri Anda?" tanya penyidik. "Saya ingin membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Jika Alia meninggal, saya akan menjadi ahli waris tunggal, mendapatkan semua harta dan perusahaannya. Saya juga sudah mendaftarkannya dalam asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang besar." Brak. Di ruangan ini, ibu mertua jatuh pingsan. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Putranya tidak hanya serakah, tetapi juga merencanakan pembunuhan demi uang asuransi. Ia menganggap nyawa manusia begitu murah. "Lalu bagaimana dengan kematian adik Anda?" Bima menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. "Saya tidak ingin membunuh Ranti, sumpah. Saya tidak ada niat membunuhnya." Pagi itu dia terus merengek minta pinjam mobil. "Saya ingin melarang,
tapi saya takut Alia curiga. Saya pikir karena hanya dipakai sebentar, tidak akan apa-apa. Anda mempertaruhkan nyawa adik Anda demi menutupi kejahatan Anda. Apa Anda pikir Anda masih punya sisi kemanusiaan? Bentak penyidik sambil memukul meja. Bima menundukkan kepalanya ke meja, bahunya berguncang karena tangis. Saya salah. Saya sampah. Bunuh saja saya. Biarkan saya bertemu Ranti dan meminta maaf. Melihat pemandangan itu, aku memalingkan wajah dan diam-diam menyeka air mata. Aku menangis bukan karena kasihan padanya, tetapi karena kekejaman uang. Uang bisa mengubah seorang suami, seorang kakak, seorang anak, menjadi iblis. Setelah pemeriksaan selesai, aku memapah ibu mertua keluar. Ia tidak bisa berjalan dengan benar, harus bersandar sepenuhnya padaku. Saat keluar dari kantor polisi, ia tiba-tiba menggenggam tanganku erat dan berkata dengan suara bergetar, "Alia, ibu salah. Ibu salah mendidik anak hingga mencelakai orang lain dan menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang, dengan muka apa ibu harus bertemu denganmu dan kerabat? Antarkan ibu pulang kampung. Sisa hidup ibu ingin habiskan untuk bertobat di samping makam suami dan Ranti." Aku menatap wanita tua yang rapuh di hadapanku, dan rasa iba muncul. Meskipun ia kejam padaku, kini ia juga korban yang malang dari tragedi ini. "Ibu, pulanglah dan istirahat di desa. Urusan di sini biar saya yang tangani. Bagaimanapun, ibu adalah nenek dari anak-anakku. Meskipun mereka belum lahir, saya tidak akan meninggalkan ibu." Ibu mertua menangis dan memelukku erat. Pelukan pertama dari ibu mertua setelah 5 tahun menjadi menantunya, tetapi mengapa terasa begitu pahit dan menyakitkan? Langit Jakarta kembali menurunkan hujan. Tetesan air yang deras di akhir musim kemarau membersihkan debu jalanan. Tetapi apakah bisa membersihkan luka di hati mereka yang tersisa? Hukuman hukum untuk Bima sudah jelas, tetapi hukuman hati nurani akan mengikutinya dan keluarga ini seumur hidup. 6 bulan setelah hari yang menentukan itu, sidang pertama kasus Bima digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari itu tidak hujan, tetapi awan kelabu menutupi langit, menandakan hari yang muram. Ruang sidang penuh sesak. Selain keluarga dari kedua belah pihak, ada juga warga yang penasaran dan wartawan yang meliput kasus ini. Kasus suami yang mencoba membunuh istri namun malah menewaskan adiknya sendiri telah menjadi berita besar. Orang-orang datang untuk melihat wajah pelaku, untuk melihat apa ganjaran dari keserakahan dan kekejaman. Aku duduk di barisan depan kursi korban. Di sampingku ada ayah, yang menggenggam tanganku erat seolah memberiku kekuatan. Di seberang, ibu mertua duduk meringkuk. Dalam waktu setengah tahun, rambutnya telah memutih seluruhnya. Ia tidak berani mengangkat kepala, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. "Terdakwa, silakan berdiri," suara hakim yang tegas menggema. Bima berdiri. Mengenakan seragam tahanan bergaris, tubuhnya kurus kering. Pipinya cekung, matanya kosong. Tidak ada lagi sisa-sisa penampilan direktur yang necis dan arogan. Ia berdiri gemetar seperti daun kering di hadapan badai. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Setiap katanya seperti suara palu yang menancapkan paku di peti mati Bima. Pembunuhan berencana, pembunuhan adik kandung, percobaan pembunuhan istri, penggelapan dana perusahaan, penipuan, semuanya terungkap di bawah terang keadilan. Saat jaksa merinci tindakan memotong selang rem di tengah malam, seluruh ruang sidang bergemuruh marah. Terdengar umpatan dari barisan belakang. "Binatang, hukum mati saja." Bima menunduk, kedua bahunya bergetar. Ia tidak berani menatap foto Ranti yang diletakkan di meja pengacara. Dalam proses pemeriksaan, Bima mengakui semua kejahatannya dengan suara pelan. Ia tidak menyangkal, tidak memohon keringanan hukuman. Ia berkata, "Saya pantas mati, saya telah membunuh satu-satunya adik saya. Saya sangat menyesal." Kata-kata penyesalan yang terlambat itu tidak bisa meredakan penderitaan yang tersisa, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa sisa hati nuraninya yang terakhir telah terbangun. Saat giliranku memberikan kesaksian, ruang sidang menjadi hening. Aku menatap Bima, lalu ibu mertua. Di hatiku tidak ada lagi kebencian, hanya ada kesedihan yang tak berujung. "Yang mulia hakim," kataku dengan suara bergetar namun jelas, "terdakwa adalah suami saya, dan korban adalah adik ipar saya."
Meskipun terdakwa telah melakukan kejahatan yang keji, kehilangan yang dialami keluarga kami sudah sangat besar. Demi tegaknya hukum, saya tidak akan memohon keringanan hukuman untuk terdakwa. Saya hanya memohon agar Yang Mulia mempertimbangkan kondisi ibu terdakwa yang sudah tua. Kini, hanya anak yang tidak berbakti inilah satu-satunya yang tersisa baginya. Bima sontak mengangkat kepala menatapku. Matanya penuh keterkejutan, lalu kabur oleh air mata. Ia tidak pernah menyangka, di saat terakhir, istri yang ingin ia bunuh justru menjadi satu-satunya yang memberinya pengampunan, meskipun itu adalah pengampunan yang pahit. Ia menangis terseduh-seduh di ruang sidang, suara penyesalannya begitu memilukan. Setelah skors, hakim membacakan putusan. Berdasarkan pasal-pasal yang berlaku, dengan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Bima. Ruang sidang riuh. Penjara seumur hidup. Itu adalah belas kasihan terakhir yang memberinya kesempatan untuk bertobat selagi hidup, yang berarti ia harus merenungi penderitaan hati nuraninya seumur hidup di dalam sel yang dingin. Itu adalah ganjaran yang lebih berat dari kematian. Bima digiring oleh petugas menuju mobil tahanan. Saat melewati aku dan ibu mertua, ia berhenti sejenak. "Ibu, Alia, maafkan aku," bisiknya, lalu menunduk dan berjalan cepat. Pintu mobil tahanan dibanting, mengakhiri kehidupan bebas seorang pria yang ditelan oleh ambisi buta. Ibu mertua pingsan di pelukanku. Di luar, hujan mulai turun, membersihkan debu hari yang panjang. 3 tahun kemudian, suatu sore musim kemarau yang indah di Jakarta. Sinar matahari keemasan menembus dedaunan, angin sepoi-sepoi yang sejuk menyentuh kulit. Aku keluar dari gedung perkantoran yang tinggi, menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah kejadian itu, aku bangkit dengan kuat. Dengan bantuan ayah, aku mengambil alih dan membangun kembali perusahaan logistik itu, mengganti namanya menjadi Jaya Logistik, dengan harapan untuk berkembang dengan kejujuran. 2 miliar rupiah yang digelapkan Bima berhasil ditarik kembali seluruhnya. Setiap tahun, sebagian besar keuntunganku kugunakan untuk mendirikan yayasan amal bernama Yayasan Harapan, yang membantu anak-anak miskin di daerah pedesaan dan korban kecelakaan lalu lintas. Aku percaya pada karma. Menanam benih kebaikan akan menuai buah yang baik. Badai yang telah berlalu telah menempa diriku menjadi wanita yang lebih kuat dan tenang. Aku tidak menikah lagi. Meskipun banyak pria sukses yang mendekat, aku lebih memilih menghabiskan waktuku untuk merawat orang tuaku yang semakin menua, mengembangkan bisnis, dan mencari kedamaian batin. Hari ini adalah haul ketiga Ranti. Aku mengendarai mobil menuju kampung halaman Bima, di Ciamis. Rumah tua yang dulu reot kini telah direnovasi menjadi bersih dan rapi. Ibu mertua sedang menyapu daun-daun kering di halaman. Melihat mobilku, ia meletakkan sapunya dan bergegas menyambut. "Alia, kamu datang." Dari pagi ibu sudah menunggu. Ibu mertua kini sudah sangat tua. Punggungnya bungkuk, tetapi wajahnya tidak lagi sekasar dan sekeras dulu. Sejak pulang kampung, ia menjadi vegetarian, rajin beribadah, dan setiap hari pergi ke makam putrinya untuk berdoa. Ia hidup dari uang bulanan yang kukirim, dan yang lebih penting, dari kebaikan hati yang masih kuberikan padanya. Ibu dari orang yang pernah mencoba membunuhku. Aku meletakkan keranjang buah dan kue-kue di meja sesaji. Foto Ranti masih tersenyum cerah. Aku menyalakan dupa dan berbisik, "Ranti, Mbak datang. Semua sudah selesai. Istirahatlah yang tenang. Mbak akan menjaga ibu untukmu." Lalu aku menatap foto ayah mertua di sebelahnya, dalam hati berdoa agar beliau di alam sana menjaga mereka yang tersisa agar bisa hidup dengan benar. Makan malam hari itu terasa anehnya damai. Hanya ada aku dan ibu mertuaku. Ibu mertua mengambilkan sepotong tahu bacem untukku, berkata dengan suara bergetar, "Makanlah. Nak, ibu tahu kamu suka ini." Ibu benar-benar berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, orang tua ini mungkin sudah tinggal tulang. Aku tersenyum, menggenggam tangannya yang keriput. "Jangan bicara begitu, Bu. Bagaimanapun, kita pernah menjadi satu keluarga. Masa lalu biarlah berlalu, kita hidup untuk hari ini dan masa depan." Ibu mertua mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia bercerita. Minggu lalu ia baru saja menjenguk Bima di penjara. Bima berkelakuan baik, bahkan sudah belajar membuat kerajinan tangan.
Ia menitipkan salam untukku, berharap aku menemukan kebahagiaan baru. Katanya, di dalam penjara ia banyak merenung. Uang dan kehormatan hanyalah awan yang berlalu, hanya kasih sayang antar manusiakah yang abadi. Setelah makan, aku duduk di teras, minum teh. Memandang sawah yang menguning di kejauhan, hatiku terasa sangat damai. Mimpi buruk masa lalu benar-benar telah menjauh. Aku sadar, kebahagiaan bukanlah memiliki banyak uang atau hidup mewah. Kebahagiaan adalah bisa pulang di malam hari dan tidur dengan nyenyak tanpa beban hati nurani. Kebahagiaan adalah memaafkan, melepaskan kebencian agar jiwa menjadi bebas. Di tengah senja yang kemerahan, seekor burung terbang pulang ke sarangnya. Aku menyesap teh melati yang harum dan tersenyum. Hidup masih panjang dan indah. Aku percaya, setelah hujan, tanah akan menjadi lebih kuat, dan orang yang hidup dengan baik pasti akan mendapat berkah. Kisah hari ini berakhir di sini. Jika Anda merasa cerita ini bermakna dan ingin melihat lebih banyak kisah yang menyentuh dan mendalam, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran pilihanmu, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.